Suara Liu Ziyun menjadi semakin tajam dan cepat, dan kedengarannya seperti telah sepenuhnya menyimpang dari jangkauan timbre dan hampir menjadi lolongan monoton. Tetapi suara inilah yang membuat ular laut besar itu menjadi diam dan tidak bergerak, seperti patung di laut. Tang Ao mendapat kesempatan ini untuk mengatur napas, dan segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk berenang menuju Tianyu. Liu Ziyun tiba-tiba menutup mulutnya, membungkuk kesakitan, dan darah merah menetes dari ujung jarinya. Mengaum. Pada saat yang sama, ular laut besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menggema di langit dan bumi. Raungan itu langsung membentuk gelombang udara yang mendorong Tang Ao keluar, dan dia terjatuh dengan keras ke laut. Tang Ao hanya merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan patah. Semua orang di perahu itu memejamkan mata mereka dengan agak enggan. Menurut mereka, Tang Ao mungkin akan hancur. Ning Xuir dan Sun Buguai berdiri pada saat yang sama, melompat ke laut hitam, dan berlari menuju Tang Ao. Ular laut itu membuka mulutnya dan bola api hijau terbang langsung ke arah kedua wanita itu. Ning Xuir menjerit pelan, dan bunga emas di tangannya tiba-tiba mekar. Bunga emas itu langsung membesar dan meledak di udara. Bunga-bunga emas yang tak terhitung jumlahnya berhamburan darinya seperti bunga dandelion. Segera setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan mengenai bola api hijau itu. Ledakan. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak antara langit dan bumi, dan bola api hijau itu lenyap dalam sekejap. Hentikan debu merah. Sun Buguai berteriak dengan tergesa-gesa, dan tubuh halusnya berubah menjadi kilatan petir, menyambar ular air. Hati-hati. Tang Ao tiba-tiba melompat dari laut. Tombak pembasmi naga penghancur dewa secepat petir. Dia menusuk 7 atau 8 kali dalam sekejap mata. Dia tidak boleh memberi binatang ini kesempatan sedikit pun untuk bereaksi. Zhan Hongchen sangat cepat, seperti meteor yang terbang. Dalam sekejap mata, dia telah menusuk dalam-dalam ke mata ular laut itu. Pada saat yang sama, tombak pembasmi naga pemecah dewa milik Tang Ao juga menyerang. Semua orang hanya merasakan kilatan di depan mata mereka, dan mata ular laut itu telah dibutakan oleh Ning Xuir dan Tang Ao. Ular laut itu menjerit aneh dan tiba-tiba menyemburkan api dari mulutnya. Api itu berubah menjadi bola cahaya besar dan panas dan langsung terbang ke langit. Saat semua orang tercengang, hujan meteor jatuh dari langit dan meledak di seluruh laut hitam. Lawan cepat, Master Situ memimpin dan melompat ke titik tertinggi. Kapak gandanya berubah menjadi lapisan gelombang udara, memantulkan bola api yang jatuh satu demi satu, sehingga melindungi Tianyu dari kehancuran. Li Liang berdiri dan menunjuk, tembak aku. Para prajurit di bawah komandonya terlatih dengan baik. Anak panah belalang yang tak terhitung jumlahnya yang dibasahi minyak tanah dan membawa api merah tiba-tiba membelah langit yang gelap, bagaikan angkasa berbintang yang luas, dan langsung menuju ke arah ular laut. Tang Ao memeluk Sun Buguai, melompat, dan keduanya jatuh ke laut bersama-sama. Pada saat yang sama, anak panah yang memenuhi langit juga mengikuti dan langsung membakar seluruh ular laut. Ular laut itu menjerit dan jatuh ke permukaan laut. Sebelum semua orang bisa bersorak, ia bergegas keluar dari laut lagi dan menerkam Tianyu seperti orang gila. Oh tidak, pikiran ini terngiang di benak setiap orang, tetapi pada saat kritis ini, Liu Ziyun tiba-tiba berdiri di haluan lagi. Wajah cantiknya pucat, tanpa jejak darah, dan dia masih merapal mantra yang tidak dapat dipahami. Ular laut itu membeku di tempat sejenak dan menolak untuk bergerak. Adik Tang, Master Situ berteriak, basmi dia. Semua orang mulai berteriak, basmi dia. Tang Ao tiba-tiba berdiri dari laut. Pakaiannya basah oleh darah dan air laut. Rambutnya acak-acakan, hampir menutupi wajahnya, tetapi tidak dapat menyembunyikan aura pembasmi di matanya. Hancurkan! Tang Ao berteriak, dan dia berubah menjadi meteor. Tombak pembasmi naga penghancur dewa langsung menusuk kepala ular laut itu. Seperti kereta perang yang tak terhentikan, ia membelah daging dan darah ular laut yang seperti batu, dan menembus kepalanya. Ledakan. Sebuah lubang besar terbuka di kepala ular laut itu, dan Tang Ao terbang keluar dari sisi lain dengan tubuh berlumuran darah. Ular laut itu menjerit, akhirnya terhuyung dan terjatuh, tenggelam ke dalam laut. Semua orang awalnya terdiam, lalu bersorak-sorai sekeras-kerasnya, mengungkapkan kelegaan mereka karena telah selamat dari musibah itu. Senyum tipis muncul di wajah Liu Ziyun, kemudian dia jatuh dari haluan seperti daun yang jatuh. Dalam sekejap, Tang Ao memeluk pinggangnya dan melompat ke Tianyu. Liu Ziyun membuka matanya dan menatap Tang Ao dengan susah payah. Kata-kata yang tak terucapkan tadi sepertinya telah menghabiskan seluruh tenaganya. Selamat beristirahat. Tang Ao berkata lembut, terima kasih telah menyelamatkanku.
Liu Ziyun tiba-tiba melengkungkan sudut mulutnya dan tersenyum. Tepat saat semua orang tengah merayakan, laut tiba-tiba berguncang hebat lagi. Bukan, melainkan Tian Yu yang bergetar hebat. Ekor ular hitam tiba-tiba muncul dari laut dan menghantam Tian Yu dengan keras. Kekuatan dahsyat itu langsung mencabik-cabik Tian Yu. Semua orang terluka parah dan jatuh ke laut seperti tetesan air hujan. Tang Ao adalah orang pertama yang muncul dari laut, wajahnya penuh ketidakpercayaan, mungkinkah binatang ini tidak mati. Bagaimanapun, sekarang Tian Yu sudah hancur, semua orang niscaya sudah kehabisan akal. Pada saat ini, banyak orang muncul dari laut satu demi satu, tetapi wajah mereka penuh dengan keputusasaan. Mungkinkah sekelompok orang ini benar-benar tidak akan bisa melihat makam hantu Laut Cina Timur dan akan mati di sini? Pada saat itu, tiba-tiba di langit, sebuah benda besar muncul dari laut. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka saat melihatnya. Itu adalah kepala ular yang besar sekali. Kemudian, 3 kepala ular yang lebih kecil muncul di atas kepala ular besar itu. Tang Ao dapat melihat dengan jelas bahwa kepala ular tersebut terhubung dengan tubuh ular besar di dasar laut. Ternyata ular laut itu sebenarnya memiliki 5 kepala. Mereka hanya membasmi satu di antara mereka yang terkecil. Semuanya sudah berakhir. Li Liang tiba-tiba berkata, lalu perlahan menutup matanya. Sebab ia melihat jelas kepala-kepala ular itu mengangakkan mulutnya yang berdarah-darah, dan di dalam mulut mereka menggelegak api hijau yang cukup untuk memusnahkan seluruh laut hitam. Semua orang menyerah dan menutup mata mereka dalam diam. Di depan monster mengerikan ini, kekuatan mereka sekecil sebutir pasir. Tak peduli sekuat apapun mereka melawan, mereka tak dapat menghentikan mendekatnya kematian. Pada saat ini, gelombang di laut tiba-tiba mulai berubah. Air laut yang awalnya bergolak, tiba-tiba berputar cepat. Ular laut telah bertahan hidup di laut hitam selama ribuan atau puluhan ribu tahun, jadi ia sangat peka terhadap hal-hal seperti itu. Ia langsung menyelam ke dasar laut, menyeret tubuhnya yang besar dan melarikan diri ke kejauhan. Tepat ketika semua orang kebingungan, seluruh air mulai berputar, dan pusaran air yang semakin besar mulai terbentuk di tengah laut, seperti lubang hitam besar, yang dengan kejam menelan semua yang ada di sekitarnya. Ah! Hua Yu yang lemah adalah orang pertama yang terperangkap dalam pusaran air, dan bayangannya menghilang di pusaran air dalam sekejap. Mata Hua Feng langsung memerah, dan dia berteriak, Hua Yu. Dia melompat dan meloncat ke dalam pusaran air. Master Situ berada tepat di sebelah Hua Feng. Sebelum dia sempat menyelamatkannya, Pang Yu yang ada di sampingnya juga tersapu arus dan langsung ditelan pusaran air. Li Liang menjadi gila dalam sekejap, Mayor Jenderal. Dia meraung dan berenang menuju pusaran air tanpa ragu-ragu. Semua prajurit menjadi gila dan ingin memeluk Li Liang, tetapi kekuatan Li Liang terlalu besar, dan mereka tidak memiliki cara untuk menandingi Li Liang. Semua orang berjuang dan kehilangan keseimbangan, dan langsung ditelan oleh pusaran hitam, dan tidak pernah terlihat lagi. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Tang Ao tidak punya waktu untuk bereaksi. Tiba-tiba, Liu Ziyun dalam pelukan Tang Ao terbangun, dengan tatapan dingin dan anehnya lagi. Dia tersenyum akhirnya sampai juga. Tang Ao tertegun, dan tiba-tiba sebuah suara yang dikenalnya memanggil, Tang Ao. Tang Ao terkejut saat mengetahui bahwa Ning Xuir telah terjerat dalam arus laut dan terseret ke pusaran air selangkah demi selangkah. Mata Tang Ao langsung berubah merah dan dia menyerbu maju dengan gegabah. Pada saat yang sama, Master Situ dan Sun Buguai tidak dapat lagi menahan goa laut dan jatuh ke pusaran air satu demi satu. Tidak, Tang Ao bertingkah seperti orang gila, berusaha mati-matian menarik tangan kedua pria itu. Pada saat ini, seekor monster besar tiba-tiba muncul di laut. Itu adalah ular laut yang baru saja melarikan diri. Dengan tubuhnya yang sebesar itu, ia tak mampu bersaing dengan gua laut ini. Tang Ao dan 5 orang lainnya langsung terkena ular laut. Mereka kehilangan kesadaran satu demi satu, dan tersedot ke dalam pusaran air bersama ular laut. Di mana aku setelah waktu yang tidak diketahui, Tang Ao akhirnya sadar kembali. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati semuanya gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Apakah kamu sudah bangun? Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar di telinga Tang Ao. Tang Ao tertegun, tetapi mendapati bahwa orang yang berbicara adalah Liu Ziyun. Dia begitu dekat dengannya sehingga wajahnya hampir bersendewa. Tang Ao terkejut dan buru-buru mundur, tetapi dia tidak tahu apa yang diinjaknya. Pijakannya tidak stabil dan ia tersandung serta membentur sesuatu yang lunak. Tang Ao terkejut. Pada saat ini, warna di depan matanya pulih dan dia secara bertahap dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depannya.
Ternyata saat ini Tang Ao dan Liu Ziyun berada di dalam gua yang sangat luas, tanpa terlihat ujungnya. Di belakang Tang Ao ada seekor ular laut mati. Tubuhnya yang besar jatuh di samping Tang Ao saat ini. Tubuhnya telah hancur oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui, dan keempat kepala ularnya juga patah. Dahulu ia begitu tak terkalahkan, tetapi kini ia tak dapat lolos dari kematian dan akan berubah menjadi abu di tempat tak dikenal ini. Tang Ao sedikit tenang dan bertanya, di mana kita? Liu Ziyun mengangkat bahunya dengan mudah. Kita berada di muara Laut Hitam. Tang Ao terkejut. Muara Laut Hitam. Sekarang dia mengingat semuanya. Kemunculan tiba-tiba muara Laut Hitamlah yang menyeret mereka ke dalamnya dan membawa mereka ke tempat tak dikenal ini. Sue Er, kakak senior Sun, kakak senior Situ, Pang Yu, kamu di mana? Tang Ao tiba-tiba teringat, di mana semua orang yang paling penting baginya. Liu Ziyun melihat kepanikan Tang Ao dan tiba-tiba tertawa. Jangan buang-buang energimu. Mereka tidak berada di tempat yang sama dengan kita. Apa katamu? Tang Ao terkejut dan ngeri. Dia meraih pakaian Liu Ziyun dan bertanya, kemana mereka pergi? Liu Ziyun memasang ekspresi mengejek di wajahnya dan berkata malas sambil tersenyum. Ada dunia lain di mulut Laut Hitam. Bagaimana aku tahu di mana orang yang kamu cari? Setelah mendengar ini, Tang Ao merasa sedikit cemas, tetapi lebih tidak berdaya. Seperti yang dikatakan Liu Ziyun, muara Laut Hitam sudah merupakan dunia lain. Seberapa mudahkah menemukan beberapa orang hilang di sini? Melihat Tang Ao tampak sedikit kuyu, Liu Ziyun teringat bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya tadi. Dia menghela napas dan berkata, kita semua terseret ke tempat ini bersama-sama. Orang-orang itu seharusnya tidak berada dalam bahaya. Tang Ao sangat gembira saat mendengar ini dan bertanya, apakah kamu serius? Liu Ziyun mencibir. Hanya saja ada dunia lain di muara Laut Hitam. Aku tidak bisa menjamin masih ada monster di sana. Jika mereka tidak beruntung, tidak akan mengejutkan bahkan jika mereka mati di sini. Ketika Tang Ao mendengar ini, dia langsung berdiri dan berkata, kalau begitu, ayo kita cari mereka sekarang juga. Liu Ziyun mendengus dingin, kakiku patah saat jatuh dari muara Laut Hitam. Sekarang aku lelah dan lapar. Kalau kau mau pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Tang Ao berkata dengan marah. Kamu. Dia menundukkan kepalanya dan melihat memang ada sehelai kain yang diikatkan di sekitar kaki giok putih kristal Liu Ziyun. Dilihat dari penampilannya, dia pasti telah merobek sepotong roknya dan menggunakannya sebagai kain kasa untuk perawatan darurat. Memikirkan hal ini, Tang Ao memperhatikan bahwa ada juga jejak perawatan di tubuhnya. Dia telah melukai lengan kanannya saat bertarung dengan ular laut, dan sekarang telah diperban dengan hati-hati. Tang Ao menunjuk perban di lengannya dan bertanya, apakah kamu melakukan ini untukku? Liu Ziyun berkata dengan tenang, saya hanya membantu Anda. Tang Ao mengangguk dan berkata, pokoknya, saya sangat berterima kasih. Liu Ziyun mendengus, dan Tang Ao berkata lagi, Nona Liu, temanku mungkin dalam bahaya sekarang, dan aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di sini, jadi silakan ikut denganku. Liu Ziyun melirik Tang Ao dan berkata dengan malas, aku lapar. Kalau kamu bisa memanggang daging ular untukku, aku bisa mempertimbangkannya. Tang Ao tahu bahwa dia hanya mempersulit dirinya, tetapi demi Ning Xuir dan yang lainnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan melakukannya. Untungnya, ada dunia lain di dalam muara Laut Hitam, seperti dunia lain, tidak hanya ada sungai tetapi juga pepohonan. Tang Ao menemukan pohon pendek yang tingginya sekitar 1 meter, menebangnya, mengupas kulitnya, memotong pohon menjadi beberapa bagian, memercikkan minyak tanah yang dibawanya, dan menyalakan api unggun. Ia lalu memotong sepotong daging ular dari ular laut di sampingnya, mencucinya di air sungai, lalu menusuknya pada dahan pohon dan memanggangnya di atas api unggun. Daging ular laut ini berair dan lesat. Tak lama kemudian aroma daging panggang memenuhi udara, dan lemaknya berdesis dan menetes ke api unggun, membuatnya terbakar lebih hebat lagi. Tang Ao mengambil 2 tusuk daging ular, menyerahkannya kepada Liu Ziyun dan berkata, makan saja. Hanya ini yang bisa kulakukan. Liu Ziyun mengangguk, mengangkat rambutnya di samping leher, dan menggigitnya dengan hati-hati. Seketika raut wajah gembira tampak di wajahnya dan ia pun melahapnya dalam sekejap. Tang Ao sendiri sudah lama merasa lapar. Dia tidak merasakannya saat itu, tetapi saat dia mencium aroma daging ular, dia tidak dapat menahannya lagi dan mengambil sepotong lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Daging ular itu begitu berair dan lembut, dan sangat kenyal, hingga saya tidak bisa menahan air liur. Saya menghabiskan seluruh tusuk sate itu dalam waktu singkat. Keduanya sangat kelaparan, dan sekitar selusin tusuk daging ular di rak langsung ludes dalam sekejap.
Tang Ao memegang perutnya dan mendesah, aku tidak pernah menyangka daging ular akan begitu lesat. Liu Ziyun mengangguk, dan ekspresi wajahnya pun semakin mereda. Tang Ao beristirahat sejenak lalu berkata, aku sudah makan, sekarang saatnya kau ikut denganku mencarinya. Liu Ziyun bahkan tidak berkedip, saya sangat lelah dan ingin beristirahat. Kau, Tang Ao berkata dengan marah, bukankah kita baru saja sepakat untuk pergi setelah memakan daging ular itu? Liu Ziyun mencibir, aku hanya bilang aku sedang mempertimbangkannya, tapi aku tidak pernah bilang aku setuju. Sekarang aku lelah dan perlu istirahat. Kita bisa bicarakan semuanya setelah aku bangun. Setelah berkata demikian, dia mengabaikan tatapan membasmi Tang Ao dan tertidur. Tang Ao tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa melotot tajam ke arah Liu Ziyun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi beberapa kali, tetapi dia khawatir meninggalkannya sendirian di sini. Memikirkan hal ini, Tang Ao tidak punya pilihan selain menghela nafas dan memutuskan untuk beristirahat sejenak sehingga dia bisa mendapatkan cukup energi untuk keluar dan mencari seseorang besok. Siapapun yang dikatakan Liu Ziyun harus tidur, tak lama kemudian dia mulai mendengkur pelan. Meskipun Tang Ao juga duduk di tanah, dia tidak berani benar-benar tidur. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang tidak mereka kenal, dan tidak seorang pun tahu apakah ada monster yang tiba-tiba muncul. Tang Ao duduk bersila, melatih keterampilan mentalnya sambil selalu waspada terhadap situasi di sekitarnya. Jika terjadi gangguan, dialah orang pertama yang mengetahuinya. 3 atau 4 jam berlalu seperti ini, dan Liu Ziyun akhirnya terbangun. Tang Ao menghela napas lega dan berkata, karena kamu sudah bangun, ayo kita berangkat. Liu Ziyun mengangguk acuh tak acuh, kupikir kau akan pergi sendiri. Tang Ao menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini. Kita perlu saling mendukung untuk bertahan hidup. Setelah mendengar ini, Liu Ziyun menunjukkan ekspresi lega yang langka. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, ayo berangkat. Inilah yang ditunggu-tunggu Tang Ao. Tadi malam saat Liu Ziyun sedang tidur, dia memotong beberapa potong daging ular dan memanggangnya di atas api unggun sehingga bisa dimakan kapan saja. Tang Ao menyerahkan sepotong daging ular kepada Liu Ziyun dan berkata, jika kamu lapar, kamu bisa makan ini. Liu Ziyun menyingkirkan daging ular itu tanpa berkata apa-apa, lalu menunjuk ke satu sisi dan berkata, kita lewat sini saja. Tang Ao sedikit penasaran dilihat dari penampilanmu, sepertinya kamu pernah ke sini sebelumnya. Kenapa kamu tidak panik sama sekali di tempat ini? Liu Ziyun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku belum pernah ke sini, tempat ini sangat akrab bagiku, seperti kembali ke rumah. Tang Ao sedikit terkejut, tetapi mengingat perilaku aneh Liu Ziyun sebelumnya, ini tidak begitu aneh. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan mendengarkanmu. Kau putuskan jalannya, dan aku akan menunjukkan jalannya. Liu Ziyun mengangguk dan menunjuk ke sungai yang tidak jauh dari sana dan berkata, sungai yang gelap ini dapat menuntun kita untuk menemukan teman-temanmu. Tang Ao sangat gembira saat mendengar ini dan berkata, kalau begitu, ayo kita berangkat cepat dan jangan menunda. Pada saat itu, keduanya melakukan perjalanan ke arah timur menyusuri sungai bawah tanah. Baru pada saat itulah Tang Ao punya waktu untuk mengamati ruang luas ini sepenuhnya. Muara laut hitam bagaikan dunia lain. Kecuali tidak adanya matahari dan bulan serta pergantian siang dan malam, dunia ini memiliki gunung, pepohonan, tanah, sungai, burung, dan binatang. Tidak hanya itu, di ruang ini, benda-benda yang awalnya berukuran kecil di dunia luar, kini menjadi luar biasa besar. Baru saja Tang Ao dan Liu Ziyun melewati padang rumput. Rumput hijau di padang rumput itu setinggi 2 atau 3 orang. Saat mereka menyeberang dengan hati-hati, mereka tiba-tiba bertemu dengan seekor binatang buas. Binatang itu seputih salju, bermata merah, dan tingginya lebih dari 4 atau 5 orang. Saat Tang Ao hendak membasmi binatang itu terlebih dahulu, binatang itu tiba-tiba berbalik dan lari. Tang Ao melihat penampilannya dan tiba-tiba menyadari bukankah ini hanya kelinci biasa. Tetapi kelinci itu begitu besar sehingga pada awalnya dia tidak dapat mengenalinya. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya perlahan-lahan keluar dari padang rumput. Sepanjang perjalanan, mereka menjumpai kelinci, rubah, rusa kasturi, dan hewan lainnya. Tanpa kecuali, semua hewan ini telah menjadi sangat besar. Dibandingkan dengan mereka, mereka sekecil mainan. Tang Ao tak dapat menahan diri untuk berpikir seperti ini, mungkin bukan mereka yang tumbuh besar, tetapi kita yang tumbuh kecil. Ketika Tang Ao memikirkan hal ini, dia merasa tidak nyaman. Liu Ziyun tampaknya melihat pikiran Tang Ao dan mengejeknya, jangan khawatir, kita tidak menyusut.
Ingat ular itu juga tidak berubah sama sekali. Setelah mendengar ini, Tang Ao mengangguk, dan keraguan di hatinya akhirnya teratasi. Setelah melintasi padang rumput, keduanya sampai di sebuah lembah. Lembah ini sangat aneh. Itu penuh dengan jamur besar yang tingginya 4 atau 5 orang. Jamur-jamur besar itu tersusun rapat satu sama lain, dan tampak mudah bagi orang untuk berjalan di atasnya. Pada akar jamur, ada gas kuning. Tang Ao memiliki penglihatan yang tajam dan sekilas mengenalinya sebagai racun beracun. Dia buru-buru menarik Liu Ziyun dan berkata, sepertinya kita tidak bisa melewati sini. Kita harus mengambil jalan memutar. Tanpa diduga, Liu Ziyun tidak berniat mengambil jalan memutar. Dia berkata dengan dingin, kita bisa melangkahi jamur itu. Kita tidak perlu berjalan di tanah di bawah. Tang Ao berkata tetapi bagaimana kita tahu jika ada musuh yang tidak dikenal pada jamur lebih baik berhati-hati. Liu Ziyun mencibir jika kamu tidak pergi, maka aku akan pergi sendiri. Sambil berkata demikian, dia benar-benar melompat ke atas jamur itu. Gerakan tubuhnya sangat ringan, tidak terlihat seperti orang yang tidak berkultivasi sama sekali. Tang Ao tidak punya pilihan selain mengikuti. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu pasif, dengan rute yang direncanakan sepenuhnya berada di tangan orang lain. Liu Ziyun mengejek, jika kamu tidak suka, kamu bisa mengambil jalan memutar saja. Tidak perlu menemaniku. Tang Ao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan melakukan itu. Liu Ziyun tampak sedikit terkejut, dan ada sedikit perubahan dalam ekspresi mengejeknya, tetapi segera ekspresi itu menghilang. Liu Ziyun mengangkat bahu dan mencibir, jika memang begitu, terserah padamu. Tang Ao mengangguk dan mengikuti. Mereka berdua memanjat jamur besar itu dan baru saat itulah mereka dapat melihat dengan jelas seluruh medan lembah. Ternyata seluruh lembah ini terbuat dari jamur, dan seseorang dapat dengan mudah menyeberang ke sisi lain dengan menginjak jamur tersebut. Namun, di bawah semak jamur, ada racun yang tak berujung. Liu Ziyun benar tentang ini. Memang sangat aman untuk berjalan di atas jamur, dan seseorang harus dapat melewati lembah ini dengan cepat. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua tiba di tengah semak jamur. Saat Tang Ao berjalan, dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa lingkungan di bawah kakinya. Pertama, untuk menghindari serangan mendadak dari beberapa binatang buas. Kedua, Tang Ao khawatir seseorang mungkin jatuh ke semak jamur. Jika dia dapat menemukan mereka tepat waktu, dia mungkin dapat menyelamatkan 1 atau 2 orang. Tepat saat dia tengah memikirkannya, tiba-tiba racun dalam semak jamur itu mulai menebal. Dalam kabut asap, setengah sosok tampak menjulang. Dilihat dari pakaiannya, dia sepertinya adalah seorang prajurit di pasukan Liliang. Hati Tang Ao hancur, memikirkan kalau lelaki ini tidak sengaja memasuki semak jamur dan menghirup terlalu banyak racun lalu pingsan. Tang Ao tidak banyak memikirkannya. Dia mengeluarkan pil anti racun dari sakunya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan melompat turun. Sebelum turun, dia secara khusus berkata pada Liu Ziyun, kamu tinggal di sini, aku akan menyelamatkan orang-orang, lalu kita pergi. Liu Ziyun tidak menghentikannya, tetapi hanya menonton dengan dingin. Tang Ao melompat turun dari semak jamur dan melihat lebih dekat. Benar saja, ada seseorang tergeletak di sana, tetapi racun di semak jamur terlalu tebal dan dia tidak bisa melihat dengan jelas untuk beberapa saat. Tang Ao berlari cepat dan ingin menarik pria itu, tetapi ketika dia menariknya, dia mendapati bahwa pria itu sangat ringan. Tang Ao langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengerahkan sedikit tenaga lagi dan pria itu pun terangkat. Tang Ao kemudian menemukan bahwa pria di depannya telah dimakan oleh sesuatu yang tidak diketahui dan hanya setengah tubuhnya yang tersisa. Kepalanya dan seluruh tubuhnya, termasuk 1 tangan dan 1 kaki, telah dirobek dengan kekuatan kasar. Tepat saat Tang Ao ketakutan, tiba-tiba seekor kelabang besar merangkak keluar dari tanah, sambil menjepit separuh tubuh laki-laki itu dengan mulutnya. Tampaknya makhluk itulah yang telah memakan orang ini dan kini sedang menikmati pestanya sambil bersembunyi di dalam tanah. Tang Ao melihat masih banyak materi otak merah dan putih yang tercampur di mulut kelabang itu. Ia mengira kelabang itu telah menghisap otak manusia terlebih dahulu dan hendak memakan dagingnya, tetapi ia tidak ingin diganggu olehnya. Tang Ao tiba-tiba merasa mual. Kelabang itu datang sangat cepat dan terbang untuk menerkam Tang Ao. Tang Ao terbang menjauh. Ia tahu betul bahwa tidaklah baik untuk mengeluarkan tenaga dalam racun yang sangat beracun ini. Kalau tidak, jika ia menghirup terlalu banyak racun yang sangat beracun, maka tubuhnya akan terluka, walaupun ia telah minum pil anti racun sebelumnya. Memikirkan hal ini, Tang Ao tidak berniat bertarung dengan kelabang itu.
Dia melompat ke semak jamur, bermaksud menarik Liu Ziyun dan melarikan diri. Tanpa diduga, kelabang itu tiba-tiba membuka cangkang belakangnya, memperlihatkan 6 pasang sayap tipis, lalu terbang ke semak jamur. Tang Ao terkejut. Dia telah membaca banyak buku sebelumnya, yang berisi catatan rinci tentang kelabang. Setelah hidup lama, makhluk beracun ini akan menumbuhkan sepasang sayap tipis. Walaupun sayap ini tidak memungkinkannya terbang ke langit, sayap itu membuatnya sangat fleksibel dan bahkan dapat melompat setinggi 7 atau 8 kaki. Aku tidak menyangka kalau kelabang di depanku ternyata sudah memiliki 6 pasang sayap. Aku bertanya-tanya berapa lama ia bertahan di muara Laut Hitam. Bukankah itu akan menjadi roh? Memikirkan hal ini, Tang Ao segera mengurungkan niatnya untuk melarikan diri. Memelihara binatang ini akan menjadi masalah besar, jadi lebih baik membasminya di sini sesegera mungkin untuk menghindari bertemu dengannya lagi di masa mendatang dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Memikirkan hal ini, Tang Ao memanggil tombak pembasmi naga pemecah dewa. Dia memutar tombak itu dan menebasnya dari udara, menuju langsung ke kepala kelabang raksasa itu. Kelabang raksasa telah hidup lama dan tentu saja memiliki spiritualitas. Ia nampaknya melihat senjata di tangan Tang Ao sangat kuat, maka ia pun segera melebarkan kelabangnya di bawah perutnya dan berenang ke arah jamur untuk menghindari serangan Tang Ao. Tombak Tang Ao menusuk secepat angin, dan kekuatan tombak ilahi Dianshan yang dikombinasikan dengan Xingchen Xuantian Jue sangatlah dahsyat. Kelabang itu sangat takut dan tidak berani mendekat sama sekali. Ia terus menyemburkan racun putih dan menyerang Tang Ao. Tang Ao memahaminya pada pandangan pertama. Ternyata racun dalam semak jamur itu dikeluarkan oleh kelabang. Binatang ini berlatih di sini setiap hari dan telah memadatkan hakikat langit dan bumi. Ia memuntahkan racun dari mulutnya dan mengubah seluruh semak jamur menjadi wilayah kekuasaannya. Kabut putih ini amat kuat. Itulah saripati racun kelabang. Asalkan bersendewa dengan jamur, jamur akan cepat layu. Tang Ao meminum pil anti racun, tetapi dia tetap tidak berani menembus racun dan berhadapan langsung dengan kelabang itu. Dia harus bergerak cepat untuk mencegah racun itu menyebar. Setelah berlari liar selama beberapa saat, kelabang itu dikelilingi oleh racun putih, setebal sutra dan hampir padat. Ketika Tang Ao sedang bingung, dia tiba-tiba mendengar Liu Ziyun berkata, kelabang ini telah berlatih selama berhari-hari dan berbulan-bulan, jadi pasti ada ramuan batin di dalam tubuhnya. Itu bukan hanya esensinya, tetapi juga kunci kehidupannya. Jika kamu ingin menang dengan satu serangan, kamu perlu menemukan cara untuk menghancurkan ramuan batinnya. Tang Ao mengangguk, tetapi masih tidak berdaya. Racun kelabang itu begitu kuat sehingga dia tidak dapat mendekatinya, apalagi menghancurkan ramuan ajaibnya. Pada saat ini, racun itu tiba-tiba bergerak, dan cahaya putih yang tajam tiba-tiba terbang keluar dari racun itu dan langsung menuju ke arah Tang Ao. Tang Ao terkejut dan lari cepat. Cahaya putih tajam itu jatuh ke tanah. Ternyata itu adalah bola racun. Racunnya begitu dahsyat hingga mampu merusak jamur dalam sekejap. Sebelum Tang Ao sempat memikirkannya, beberapa cahaya putih datang lagi. Tang Ao memeluk Liu Ziyun dan berlari liar, mengitari kelabang raksasa itu. Cairan beracun yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dari belakang Tang Ao. Tang Ao tahu dalam hatinya bahwa racun ini sangat beracun. Jika ada orang yang tersentuh, darahnya akan membusuk dan tulangnya akan meleleh. Akan tetapi, jumlah jamur terbatas, dan semakin banyak jamur yang layu, berubah menjadi hitam, dan tumbang. Ada tempat terbatas bagi Tang Ao untuk berdiri. Dapat dikatakan tidak banyak yang tersisa. Pada saat ini, Tang Ao tiba-tiba menyadari bahwa racun di semak jamur telah banyak berkurang karena kemunculan kelabang raksasa. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengeluarkan pil penawar racun dari tangannya dan memberikannya kepada Liu Ziyun yang ada di tangannya. Kemudian dia melompat dari semak jamur dan lari. Kelabang raksasa itu menolak untuk menyerah. Ia menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk mengikuti dari dekat sambil mengeluarkan suara berderak, bersumpah untuk menelan kedua makanan lezat ini, Tang Ao dan Liu Ziyun, ke dalam perutnya. Tang Ao berlari liar beberapa saat dan tiba di bagian terdalam semak jamur. Di sini, tanah berangsur-angsur menjadi keras, jamur berangsur-angsur berkurang, dan digantikan oleh gulma yang tingginya lebih dari 1 meter. Di antara ilalang itu terdapat banyak binatang kecil, yaitu binatang yang biasanya hidup di tepian kabut beracun. Karena bertahun-tahun kontak dengan racun, beberapa di antaranya telah bermutasi. Di antara mereka ada seekor tikus yang dilihat Tang Ao. Tikus itu tingginya lebih dari 1 meter, berwarna abu-abu, dan busuk di 4 atau 5 tempat. Di sana tumbuh jamur yang menyerupai jamur. Matanya merah dan akan menggigit Tang Ao saat melihatnya.
Tang Ao menembak mati tikus itu dengan tembakan biasa. Darah tikus itu mengalir ke seluruh tanah dan mengeluarkan bau busuk. Tepat di belakang mereka, kelabang mengejar mereka tanpa henti. Banyak binatang yang hidup di rerumputan berlarian menyelamatkan diri. Seekor kelinci mutan melarikan diri ke arah yang salah dengan tergesa-gesa dan menabrak kelabang. Kelabang itu sangat rakus. Ia membuka mulutnya, meraih kelinci itu, dan menelannya dalam sekejap. Ini juga memberi Tang Ao dan yang lainnya kesempatan untuk mengatur napas. Tang Ao menarik Liu Ziyun dan berlari secepat yang mereka bisa. Siapa yang mengira setelah berlari hanya beberapa ratus langkah, mereka telah mencapai ujung lembah. Bentuk lembah ini seperti teko terbalik, dengan lembah tertinggi berada di ujung. Mungkin tidak masalah bagi Tang Ao untuk melompat sendirian, tetapi dia tidak dapat melakukannya dengan Liu Ziyun yang tidak memiliki keterampilan kultivasi. Pada saat ini, kelabang itu sudah berlari kencang mendekat. Ia menatap Tang Ao dengan tajam, dan mata majemuk merahnya yang tak terhitung jumlahnya memperlihatkan ekspresi rakus. Air liurnya mengalir ke seluruh tanah dari mulutnya. Jelaslah bahwa ia menganggap Tang Ao dan Liu Ziyun sebagai santapan lezat. Tang Ao tertawa dan mengumpat, dasar binatang buas, kalau kau ingin memakan kakekmu, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Kelabang itu membuka mulutnya, lalu terciumlah bau busuk. Tang Ao memeluk Liu Ziyun dan tiba-tiba menghindar. Tiba-tiba semburan racun yang besar keluar dari mulut kelabang itu dan menghantam dinding gunung. Tak lama kemudian, terdengar suara berderit dari dinding gunung. Jelaslah bahwa racun kelabang itu terlalu kuat dan bahkan dapat merusak batu-batu. Tetapi Tang Ao tidak punya waktu untuk terkejut. Ia hanya bisa berlari menyelamatkan diri agar tidak terkena racun yang disemburkan kelabang itu. Pada saat ini, kelabang besar itu tiba-tiba terbang tinggi dan menyemprotkan beberapa aliran racun dari udara. Kali ini racunnya meliputi area yang luas, hampir menutupi seluruh daratan. Tang Ao tidak punya cara untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa mengambil risiko. Dia menangkap Liu Ziyun dan hendak melompat ke atas batu. Tanpa diduga, batu itu telah terkorosi oleh racun dan tidak mampu menahan beban Tang Ao dan Liu Ziyun. Begitu Tang Ao menginjaknya, batu itu langsung runtuh. Tang Ao merasakan kakinya menjadi lunak dan menemukan sebuah lubang besar di balik batu. Dia terkejut dan dia beserta Liu Ziyun terjatuh ke dalam lubang, terhuyung-huyung ke sana kemari. Bersamaan dengan itu, terdengar beberapa kali suara gemuruh batu jatuh dari luar pintu masuk gua, seakan-akan batu tersebut terus-menerus jatuh, dan batu yang jatuh itu kebetulan menutupi pintu masuk gua tempat Tang Ao dan yang lainnya terjatuh. Mereka berdua lolos dari kematian dan jatuh ke dalam gua rahasia yang tidak diketahui ini lagi. Tang Ao berdiri dan melihat sekelilingnya gelap gulita. Dia tidak tahu di mana dia berada. Dia pertama-tama menyalakan tongkat api, membantu Liu Ziyun yang terjatuh ke tanah dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Liu Ziyun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tang Ao lalu sempat melihat sekelilingnya dan melihat bahwa sekelilingnya sangat kosong dan tidak ada apa-apa di sana, seperti sebuah rumah saja. Tang Ao sedikit bingung. Mengapa pintu masuk gua itu ditutup dengan batu di mana tepatnya tempat ini? Memikirkan hal ini, Tang Ao berjalan berkeliling dan menyentuhnya, dan tiba-tiba merasa bahwa sendewa keempat dinding gua itu agak aneh. Ketika dia menyentuh keempat dinding, dia merasa lengket dan sedikit dingin pada awalnya. Rasanya tidak seperti menyentuh batu, tetapi lebih seperti menyentuh sepotong besi tua. Saat Tang Ao tengah bertanya-tanya, Liu Ziyun tiba-tiba berteriak. Tang Ao terkejut dan segera berjalan menghampirinya dan bertanya, apa yang terjadi? Liu Ziyun tampak sedikit aneh. Dia tidak lagi bersikap dingin dan mengejek seperti sebelumnya, tetapi kembali ke ekspresi bingung dan tak berdaya. Ketika dia melihat Tang Ao, di awalnya gembira itu kamu. Tang Ao tertegun. Mereka telah bersama selama 2 hari terakhir, jadi mengapa Liu Ziyun bersikap seolah-olah baru pertama kali melihatnya? Memikirkan hal ini, Tang Aoki bertanya, Nona Liu, apakah Anda tidak mengenali saya? Liu Ziyun menggelengkan kepalanya dan mencondongkan tubuhnya ke arah Tang Ao dengan ekspresi menciut bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu aku tidak ingat mengapa aku ada di sini. Tang Ao tertegun tidak ingat. Liu Ziyun mengangguk aku ingat aku masih di atas kapal tadi, bagaimana mungkin aku ada di sini saat aku membuka mataku aku pikir aku sudah mati tadi, semuanya gelap gulita. Ada mayat di sudut-sudut. Tang Ao sangat terkejut. Pernyataan Liu Ziyun membuatnya tampak seolah-olah wanita yang bersama Tang Ao dan teman-temannya bukanlah dia. Namun, dia juga mengatakan sesuatu yang membuat Tang Ao sangat khawatir kamu bilang ada orang mati di sudut sana. Liu Ziyun mengangguk takut dan berkata, ada banyak mayat.
Tang Ao segera merasakan ada yang tidak beres dan berkata, aku akan pergi melihatnya. Dia mengikuti arahan Liu Ziyun dan tiba di sudut, dan mendapati bahwa Liu Ziyun tidak berbohong. Di sudut ini, setidaknya ada 80 atau 90 guci tanah liat bobrok yang ditata dengan hati-hati. Toples-toples itu berisi tulang-tulang manusia. Sudah bertahun-tahun, Tang Ao menyentuh salah satu tulang dengan santai, dan tulang itu berubah menjadi angin dan pasir. Tang Ao bingung. Kerangka-kerangka ini telah ada di sini setidaknya selama ribuan tahun, sementara legenda makam hantu Laut Cina Timur baru berusia beberapa ratus tahun. Jadi apa yang terjadi di sini lalu bagaimana dengan pulau-pulau kosong yang di sana tertulis aksara yang tidak mungkin bisa ditulis oleh manusia? Apakah bahasa yang digunakan Liu Ziyun lainnya saat dia menahan ular laut di atas perahu sama dengan bahasa yang tercatat di pulau itu? Semua misteri ini tampaknya saling berhubungan. Walaupun Tang Ao belum bisa memahaminya saat ini, dia sudah punya firasat bahwa makam hantu Laut Cina Timur ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan, atau malah jauh lebih sulit dari perkiraan mereka. Memikirkan hal ini, Tang Ao memutuskan untuk bertanya pada Liu Ziyun, mungkin dia tahu sesuatu. Tang Ao menghampiri Liu Ziyun dan melihat bahwa dia masih sedikit panik, jadi dia bertanya, Nona Liu, apakah Anda punya kesan mengenai hal-hal di sini? Liu Ziyun tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu ini pertama kalinya saya ke sini. Bagaimana saya bisa tahu? Saya juga ingin bertanya, bagaimana saya bisa sampai di sini? Tang Ao menggelengkan kepalanya. Ekspresinya tidak tampak palsu. Tampaknya dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Lalu bagaimana dengan Liu Ziyun yang lainnya? Apakah ada orang lain di dalam dirinya? Tang Ao merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak menceritakan keseluruhan ceritanya, karena kemungkinan besar hal tersebut akan menyebabkan Liu Ziyun mengalami gangguan mental. Tang Ao berkata situasinya mendesak saat ini. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda untuk saat ini. Saya akan memberitahu Anda semuanya setelah kita aman dari masalah. Liu Ziyun mengangguk dan hendak bicara ketika tiba-tiba terdengar suara keras di luar dan suara benturan keras datang dari dinding batu di luar gua. Ekspresi Tang Ao berubah dan dia berteriak, oh tidak. Binatang buas itu mulai menyerbu gunung. Liu Ziyun bertanya dengan panik apa-apa yang ada di luar. Tang Ao tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya, jadi dia berkata, aku akan memelukmu sebentar, jangan lepaskan, kesempatan itu hanya sepersekian detik. Tentu saja, Liu Ziyun tidak berani mengatakan apapun setelah mendengar ini. Pada saat yang sama, Tang Ao hanya merasakan debu jatuh dari atas kepalanya, dan sebenarnya ada cahaya yang datang dari atas kepalanya. Tang Ao sedikit terkejut. Dia mendongak dan mendapati ada beberapa celah di atas gua, dan cahaya bersinar masuk dari celah-celah itu. Tang Ao tiba-tiba merasa agak familiar, tetapi dia tidak dapat memahaminya untuk beberapa saat. Pada saat yang sama, suara benturan di luar gua terdengar semakin keras. Jelaslah bahwa dinding batu itu tidak dapat lagi menahan hantaman kelabang raksasa itu dan akan runtuh dalam sekejap. Ledakan, disertai suara teredam, dinding batu itu hancur seketika, dan cahaya putih melesat dan menuju langsung ke wajah Tang Ao. Tang Ao mengangkat Liu Ziyun dan melesat pergi dengan cepat. Lalu, seekor kelabang besar merangkak keluar dari gua. Ketika Liu Ziyun melihat ini, dia menjerit dan pingsan. Tang Ao tidak punya waktu untuk memeriksa situasinya sekarang. Dia berjalan berkeliling gua sambil menggendong Liu Ziyun. Kelabang raksasa itu telah mengebor seluruhnya saat ini, dan tubuhnya yang besar memenuhi seluruh gua dalam sekejap. Tang Ao melompat tinggi ke udara, dan kelabang besar itu juga terbang, membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menelan Tang Ao ke dalam perutnya. Tang Ao sedang menantikan momen ini. Dia tiba-tiba terjatuh, memeluk Liu Ziyun dengan erat, dan menginjak anggota tubuh kelabang raksasa untuk melarikan diri dari gua. Kelabang itu terlalu besar dan Tang Ao tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia melarikan diri dari gua. Kelabang raksasa itu meraung dan hendak mengejarnya. Namun tiba-tiba pintu masuk gua itu berubah gelap dan benar-benar tertutup. Ternyata saat Tang Ao keluar dari gua, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Ada pintu besi di pintu masuk gua. Pintu besi itu terbuat dari perunggu dan sangat cocok dengan pintu masuknya. Tang Ao tidak banyak memikirkannya. Dia menutup pintu besi dan menarik bautnya. Pada saat yang sama, semua batu di luar gua telah berjadewa, dan potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya telah meruntuhkan seluruh semak jamur, memperlihatkan wujud asli gunung tersebut. Tang Ao hanya menatapnya sekilas dan begitu terkejut hingga dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ternyata batu besar ini bukanlah sebuah gunung, melainkan sebuah tripod yang terbuat dari perunggu. Hanya saja karena tripod perunggu itu terlalu besar,
dan seiring berjalannya waktu serta terkikis oleh angin dan pasir, permukaan tripod perunggu itu pun terkikis oleh bebatuan dan berubah menjadi bentuk semula. Kelabang raksasa tadi mengerahkan tenaga kasarnya, yang menghancurkan batu itu menjadi berkeping-keping, dan memperlihatkan wujud asli dari tripod perunggu itu. Tang Ao terkejut. Siapa yang membuat tripod perunggu besar ini? Apa tujuannya? Segala sesuatu di sini jauh lebih besar daripada di luar. Apa hubungannya dengan tripod perunggu ini? Tang Ao baru saja memikirkannya ketika tiba-tiba tripod perunggu besar itu berguncang dan terdengar suara benturan keras di dalamnya. Jelaslah kelabang raksasa itu sedang memukul-mukul tripod perunggu, mencoba melarikan diri. Tang Ao memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir dan hanya menghadapi musuh di depannya terlebih dahulu. Selain ukurannya yang besar, tripod perunggu ini tidak berbeda dengan tripod-tripod yang biasa mereka gunakan. Di kaki tripod perunggu, ada arang yang disiapkan tahun itu. Meskipun arang ini juga sangat besar, tampilannya tidak berbeda dari arang yang biasa digunakan. Hanya saja arang-arang ini telah padam selama ribuan tahun, dan Tang Ao tidak tahu apakah masih bisa digunakan. Hal terpenting saat ini adalah membasmi kelabang raksasa ini, jadi Tang Ao tidak banyak berpikir dan mengeluarkan pemantik api untuk menyalakannya. Namun dibandingkan dengan arang, pemantik api di tangannya hanya berupa percikan. Tang Ao menyalakannya beberapa kali, tetapi tetap saja tidak ada api yang muncul. Kelabang di dalam tripod perunggu itu meronta semakin keras, dan seluruh tripod perunggu itu mulai bergetar pelan. Tang Ao tahu bahwa jika terus seperti ini, binatang buas itu pasti akan mengguncang tripod perunggu itu. Sekalipun ia tidak dapat mengeluarkannya saat itu, kekuatan jatuhnya tripod perunggu itu akan cukup untuk menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Jika Tang Ao dan anak buahnya tidak berencana melarikan diri, mereka harus bertarung dengan cepat dan menyingkirkan kelabang raksasa ini. Pada saat ini, Liu Ziyun tiba-tiba terbangun. Tang Ao melihatnya dan langsung bertanya, "Nona Liu, Anda baik-baik saja?" Liu Ziyun melirik Tang Ao, dengan ekspresi dingin dan mengejek di wajahnya lagi. "Aku baik-baik saja." Tang Ao tahu bahwa ini adalah Liu Ziyun yang lain. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya bahwa Liu Ziyun ini mungkin mengetahui sesuatu. "Nona Liu, saya telah menjebak kelabang raksasa di tripod perunggu ini. Apakah Anda punya cara untuk membakarnya?" Tang Ao menunjuk ke tripod perunggu besar di sampingnya. Liu Ziyun tidak menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat tripod perunggu. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Ada jalan." Tang Ao sangat gembira saat mendengarnya. "Benarkah?" Liu Ziyun mengangguk. "Jika kelabang itu keluar, aku tidak akan bisa bertahan hidup. Aku tidak akan berbohong kepadamu. Ini hanya seperangkat rumus untuk mengendalikan api. Tubuhku tidak bisa menggunakannya. Aku akan mengajarkanmu rumus ini. Setelah kamu mempelajarinya, kamu bisa menyalakan tripod perunggu." Tang Ao mengabaikan keraguan di hatinya dan mengangguk, "Itu yang terbaik. Tolong beritahu aku sekarang, Nona Liu." Liu Ziyun mengangguk dan menjelaskan rumusnya secara rinci. Tang Ao memahaminya sedikit, dan dengan kecerdasannya, dia mempelajarinya. Tang Ao cepat melangkah maju dan melompat ke dinding batu. Dia diam-diam melafalkan rumus yang diajarkan Liu Ziyun dan berteriak, "Api kuno yang membara, kemari." Dalam sekejap, bola api biru tua dilepaskan dari ujung jari Tang Ao. Bola api itu sangat kecil, bahkan tidak sebesar kuku Tang Ao, dan perlahan melayang ke dasar tripod perunggu. Tang Ao merasa sedikit malu saat melihat ini dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak menyangka bahwa dia gagal pada percobaan pertamanya. Dia baru saja hendak menanyakan rahasia itu lagi pada Liu Ziyun. Tanpa diduga, bola api biru kecil itu telah melayang ke dasar tripod perunggu. Dalam sekejap, api yang sangat besar muncul dari bawah tripod perunggu dan langsung membakar tripod perunggu itu. Tang Ao tertegun. Ia tidak pernah membayangkan bola api kecil itu bisa meledak dengan kekuatan sebesar itu. Liu Ziyun mencibir, "Ini adalah formula kuno, jadi tentu saja tidak mudah bagimu untuk memahaminya. Namun, tidak mudah untuk melakukannya seperti ini. Api seperti ini cukup untuk membasmi kelabang besar ini." Tang Ao melihat api berkobar semakin hebat, dan akhirnya dia sedikit tenang. Mengingat rumus yang diajarkan Liu Ziyun kepadanya, Tang Ao bertanya dengan bingung, "Nona Liu, siapa Anda? Mengapa Anda tahu semua ini?" Liu Ziyun berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, ini belum saat yang tepat, cepat atau lambat kau akan mengetahuinya." Tang Ao sudah menduga bahwa dia tidak akan memberitahunya dengan mudah, jadi dia berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, apakah ada orang lain di dalam dirimu?" Kali ini Liu Ziyun sedikit terkejut. Dia bertanya, "Apakah kamu melihatnya lagi?" Tang Ao mengangguk baru saja. Wajah Liu Ziyun tiba-tiba berubah, seolah dia sangat terkejut.
Setelah beberapa saat, dia berkata, kupikir aku sudah membuatnya tertidur sepenuhnya. Tang Ao bertanya siapa kamu? Liu Ziyun melirik Tang Ao dengan ekspresi rumit di wajahnya tidak masalah siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa orang di dalam diriku tidak akan pernah bangun lagi. Tang Ao menatap Liu Ziyun dengan kaget. Pada saat ini, ekspresi Liu Ziyun sangat rumit, ada yang enggan, ada yang senang, dan ada yang kesepian. Dia tidak tahu mengapa Liu Ziyun memiliki ekspresi seperti itu. Tetapi Tang Ao samar-samar dapat merasakan bahwa Liu Ziyun tidak sedingin ekspresinya, dan sesungguhnya dia mempunyai banyak masalah. Tang Ao terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba bertanya kalau begitu, bisakah kau memberitahuku, kau melakukan ini untuk melindungi Liu Ziyun yang lain? Tubuh halus Liu Ziyun bergetar, dan dia sangat marah bukan urusanmu, itu urusanku. Tang Ao menatap Liu Ziyun cukup lama, dan akhirnya berhenti bertanya lebih lanjut. Karena Liu Ziyun tidak hanya berhenti berbicara, tetapi juga membelakangi Tang Ao, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, pergulatan di dalam tripod perunggu berangsur-angsur mereda, dan kelabang itu tampaknya akhirnya tidak mampu menahan siksaan api yang mengamuk dan hampir mati. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya muncul dari atas tripod perunggu. Tang Ao memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa bola cahaya itu sebenarnya adalah manik-manik merah menyala. Manik merah menyala itu perlahan naik dan terbang tepat di atas tripod perunggu. Tang Aoki bertanya, apa ini? Tanpa diduga, ekspresi Liu Ziyun tiba-tiba berubah. Dia meraih Tang Ao dan berkata, tidak bagus. Ayo pergi. Tang Ao tertegun. Manik merah itu tiba-tiba meledak dan cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya memercik keluar darinya. Begitu menyentuh dinding batu, ia akan segera terkikis dan menembusnya, menampakkan lubang hitam besar. Tang Ao terkejut. Untungnya, Liu Ziyun bereaksi cepat, kalau tidak, dia akan terkena cahaya putih itu pada saat pertama. Saat mereka berdua melarikan diri, Tang Ao bertanya, apa-apaan itu mengapa begitu kuat? Liu Ziyun berkata dengan suara yang dalam ini adalah ramuan batin kelabang itu. Ia tahu bahwa ia akan mati, jadi ia memilih untuk meledakkan ramuan batinnya dan binasa bersama kita. Saat berlari liar, inti dalam kelabang besar itu meledak sepenuhnya. Dampak dahsyat itu langsung menghancurkan semua batu. Batu-batu berjadewa seperti tetesan air hujan dan seluruh lembah hampir runtuh. Tang Ao menangkap Liu Ziyun dan berlari sejauh itu. Mereka hampir mencapai ujung lembah. Pada saat itu, tiba-tiba terjadi getaran hebat dan sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dari langit. Tang Ao menangkap Liu Ziyun dan jatuh ke satu sisi. Batu besar itu langsung jatuh ke tanah, dan serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Tang Ao melindungi Liu Ziyun di bawah tubuhnya, membiarkan pecahan-pecahan itu memotong kulit punggungnya tanpa menimbulkan suara. Bersamaan dengan ledakan suara dahsyat itu, seluruh lembah mulai runtuh. Tang Ao tahu bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri dengan paksa. Dia melihat sekelilingnya dan melihat sebuah sudut tidak jauh dari sana, di mana dia dapat bersembunyi. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengangkat Liu Ziyun dan melompat masuk. Dengan suara seperti runtuhnya langit dan bumi, runtuhnya lembah akhirnya berhenti. Pada saat ini, Tang Ao dan Liu Ziyun telah tertelan batu dan tertimpa rerun dewa berat. Apakah kamu baik-baik saja? Tang Ao bertanya dengan terengah-engah. Liu Ziyun menggelengkan kepalanya dengan tatapan bingung. Mengapa kamu menyelamatkanku? Tang Ao tersenyum karena aku ingin menyelamatkanmu. Liu Ziyun tetap diam. Pada saat ini, darah perlahan mengalir ke punggung Tang Ao dan jatuh di wajah Liu Ziyun. Ekspresi wajah Liu Ziyun yang biasanya acuh tak acuh akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Dia bertanya dengan suara gemetar, kamu terluka, apakah serius? Tang Ao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, hanya luka ringan. Pada saat itu, mereka mendengar getaran di atas mereka, seolah-olah puing-puing yang terkubur di atas sedang menekan. Tang Ao tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan erangan teredam, dan Liu Ziyun dapat melihat dengan jelas bahwa sebuah batu besar tengah menekan punggung Tang Ao. Untungnya, batu itu tidak tajam dan hanya menyebabkan cedera ringan pada Tang Ao. Namun meski begitu, punggung Tang Ao terkena pukulan keras. Meskipun sulit untuk mengatakan seberapa parah cederanya sekarang, Tang Ao tahu dalam hatinya bahwa sedikitnya 3 tulangnya patah. Bagaimana mungkin Liu Ziyun tidak tahu ketika dia melihat wajah pucat Tang Ao? Dia bertanya dengan lemah lembut, apakah itu sepadan? Tang Ao mengangguk dan tersenyum, itu sepadan. Liu Ziyun mendengus, mengeluarkan sapu tangan dari dadanya, dan menyeka keringat di wajah Tang Ao. Kau benar-benar bodoh. Berdasarkan bahaya makam hantu Laut Cina Timur, tahukah kau bahwa aku hampir membawamu ke sini untuk mati?
Tang Ao terdiam beberapa saat dan berkata, kamu juga sama, kan kalau kami tidak muncul, kamu pasti masih menjalani kehidupan biasa, dan mungkin kamu bisa menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi di masa depan. Liu Ziyun mendengus dan berkata, orang yang kamu bicarakan bukanlah aku. Tang Ao berkata aku sudah lama ingin menanyakan ini, mengapa ada dua orang di tubuhmu? Liu Ziyun terdiam beberapa saat, lalu mendesah sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sepertinya kau dan aku akan dikubur hidup-hidup di sini. Tidak ada gunanya aku menyembunyikan ini darimu lagi. Tang Ao mengangguk ketika mendengar ini. Pada saat ini, rasa sakit di punggungnya bertambah parah. Keringat menetes dari dahinya seperti tetesan air hujan, jatuh setetes demi setetes di wajah Liu Ziyun. Liu Ziyun sama sekali tidak memperlihatkan rasa jijik, sebaliknya matanya menampakkan kelembutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh cerita masalah ini harus dimulai dari 100.000 tahun yang lalu. Begitu Liu Ziyun membuka mulutnya, Tang Ao sedikit terkejut. 100.000 tahun yang lalu Tang Ao ragu dan tidak yakin bukankah itu berarti. Melihat Tang Ao ragu-ragu untuk berbicara, Liu Ziyun tidak dapat menahan tawa kau benar, itu adalah era sebelum manusia beradab, ketika dunia diperintah oleh dewa dan setan. Tang Ao bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini. Bukannya dia belum pernah mendengar sejarah ini, tetapi semuanya tercatat dalam buku-buku kuno. Sebagian besar buku-buku kuno ini telah punah, dan beberapa di antaranya kadang-kadang muncul di dunia, tetapi sebagian besarnya dianggap sebagai delusi yang tidak realistis, karena era yang tercatat di dalamnya terlalu jauh. Itu adalah era gelap ketika benua Zhenwu belum muncul, dunia berada dalam kekacauan, dewa dan iblis bertarung siang dan malam, dan manusia bertahan hidup dalam celah-celah. Apakah benar-benar ada era dewa dan setan? Tang Ao bertanya dengan heran. Liu Ziyun mengangguk dan berkata, ya, tetapi kita semua menyebutnya era Taixuan. Tang Ao berpikir sejenak dan bertanya, apa hubungan antara era itu dan masa kini? Liu Ziyun berkata, jangan khawatir, aku akan menceritakan semuanya padamu. Setelah berbicara, Liu Ziyun berhenti sejenak dan berkata, pada era Taixuan, manusia hanyalah makhluk yang paling rendah hati. Dewa menciptakan manusia, berharap untuk mengalahkan iblis dengan kekuatan manusia. Namun, keadaan tidak pernah seperti yang dewa harapkan. Sejak manusia muncul, keegoisan dan kelicikan telah mengikuti mereka seperti bayangan. Liu Ziyun menambahkan hanya sedikit sekali orang yang taat beragama dan bersedia berjuang demi dewa. Lebih banyak orang memilih bersembunyi di kegelapan, bertahan hidup di celah-celah seperti semut. Bahkan ada sebagian orang yang menerima godaan setan dan menjadi utusan setan, bahkan ingin menggulingkan dewa. Apa yang dikatakan Liu Ziyun adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Tang Ao dalam buku. Tang Ao tidak dapat menahan rasa penasaran dan terkejutnya. Jika benar seperti yang dikatakan Liu Ziyun, bahwa manusia diciptakan oleh dewa pada awalnya, lalu kemanakah dewa pergi, kemana iblis pergi, mengapa para dewa dan setan sudah tiada sekarang? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini dalam benaknya, Tang Ao terus mendengarkan Liu Ziyun. Ketika para dewa mengetahuinya, mereka sangat marah dan ingin menghukum manusia yang seperti semut. Akan tetapi, para iblis terus mendesak maju dan peperangan terus berlanjut. Para dewa tidak punya waktu luang. Tepat pada saat ini, manusia yang paling saleh berdiri dan berkata bahwa ia bersedia mewakili keinginan para dewa dan menghukum mereka yang telah tersesat. Para dewa sangat senang dan memberikan orang itu kekuatan asli, kekuatan yang mendekati kekuatan para dewa. Sambil berbicara, Liu Ziyun melirik Tang Ao dan berkata, ini adalah kebenaran dari kultivasimu. Semua keterampilanmu sebenarnya berasal dari dewa. Tang Ao terkejut. Liu Ziyun mencibir dan berkata, tidak ada yang perlu dikejutkan. Kamu seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Alasan mengapa orang dapat berkultivasi menjadi dewa adalah karena mereka telah mempraktikkan teknik yang ditinggalkan oleh para dewa sejak awal. Tang Ao mengangguk dan berkata, apa yang kamu katakan masuk akal. Liu Ziyun mencibir dan melanjutkan, para iblis tahu. Mereka adalah perwakilan dari kekacauan dan kegilaan. Untuk melawan para dewa, para iblis juga mewariskan keterampilan sihir mereka kepada manusia. Di langit, para dewa dan iblis masih bertarung dengan sengit. Di darat, para perwakilan para dewa dan perwakilan iblis juga saling bertarung dengan sengit, tidak ada satupun dari mereka yang menyerah. Tang Ao bertanya apa yang terjadi selanjutnya, siapa yang menang. Liu Ziyun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mengajukan pertanyaan yang salah. Kamu seharusnya bertanya siapa yang kalah. Tang Ao tertegun. Liu Ziyun berkata, sejak awal pertempuran ini, para dewa dan iblis telah melakukan kesalahan. Mereka salah karena tidak membiarkan orang-orang terlibat. Karena manusia,
Pertempuran yang berlangsung selama ribuan tahun ini berakhir seperti ini. Tang Ao mengerutkan kening apa yang sebenarnya terjadi. Liu Ziyun berkata setelah bertahun-tahun pertempuran sengit, para wakil dewa dan para wakil ibel tidak lagi saling membenci, tetapi malah saling jatuh cinta. Apa? Tang Ao bertanya dengan kaget bagaimana ini bisa terjadi. Liu Ziyun mencibir jadi, selama ini aku selalu percaya bahwa manusia adalah makhluk yang rendah hati dan lemah. Hanya yang lemah yang akan tertarik satu sama lain dan jatuh cinta. Tang Ao terdiam lama, lalu bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Liu Ziyun mendengus, ekspresinya penuh dengan penghinaan orang-orang pada waktu itu tidak membedakan antara pria dan wanita. Mereka adalah dua pemberontak ini, wakil dewa menjadi seorang wanita, dan wakil ibel menjadi seorang pria. Mereka melahirkan seorang anak yang tidak dapat dibayangkan oleh dewa maupun ibel, seorang manusia yang memiliki kekuatan dewa dan ibel. Pada titik ini, Liu Ziyun tampak sedikit lelah, dengan sedikit nada enggan dan lelah dalam suaranya. Dia berkata perlahan, meskipun para dewa dan ibel memiliki pandangan jauh ke depan, mereka dapat melihat menembus waktu 10.000 tahun, tetapi mereka tidak dapat melihat pertumbuhan anak ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Tang Ao bertanya. Setelah itu Liu Ziyun mencibir seiring bertambahnya usia anak itu, perang kuno ini akhirnya berakhir. Sebagai manusia, ia hanya butuh waktu 1000 tahun untuk mengakhiri pertempuran itu. Para dewa dan ibel dikalahkan olehnya seorang diri. Sejak saat itu, manusia menjadi penguasa dunia ini. Benua Zhenwu ini adalah dunia yang ia ciptakan setelah mengalahkan semua dewa dan ibel di langit. Dia adalah Kaisar Dewa Zhenwu. Tang Ao berkata dengan kaget. Asal-usul Kaisar Dewa Zhenwu tercatat dalam banyak buku, tetapi tidak pernah ada catatan tentang apa yang dikatakan Liu Ziyun. Liu Ziyun mendengus. Kaisar Ilahi Zhenwu, seorang manusia rendahan, berani menyebut dirinya dewa. Tang Ao terdiam, lalu tiba-tiba bertanya, kemana perginya para dewa dan ibel yang kalah? Mereka tidak mungkin dihancurkan, kan? Liu Ziyun berkata para dewa dan ibel semuanya disegel oleh manusia itu. Total ada 13 segel di dunia ini. Segel-segel ini mengandung kekuatan para dewa dan ibel, sehingga para dewa dan ibel tertidur lelap. Muara Laut Hitam tempat kita berada sekarang adalah lokasi salah satu segel tersebut. Sebenarnya, setelah mendengarkan cerita Liu Ziyun dan mempertimbangkan perilakunya saat ini, Tang Ao sudah samar-samar menebaknya. Akan tetapi, ketika dia mendengar Liu Ziyun mengatakannya secara langsung, dia tetap tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Apakah ini salah satu guk-guk laut? Tang Ao bertanya dengan gugup. Kalau begitu tujuan membawa kita ke sini adalah untuk menghancurkan segelnya. Merusaknya wajah Liu Ziyun tiba-tiba menunjukkan sedikit ejekan. Jika segel ini dapat dibuka dengan mudah, maka duniamu sudah hancur sejak lama. Setelah mendengar ini, Tang Ao memikirkannya dan merasa bahwa dia terlalu khawatir. Perang puluhan ribu tahun lalu sungguh hebat. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menyegel para dewa dan setan bisa membuat segel yang sangat sederhana? Segel ini harus sangat kuat, sedemikian kuatnya sehingga tidak seorang pun dapat merusaknya. Jadi apa tujuanmu? Kau tidak datang ke sini hanya untuk melihat-lihat, kan? Tang Ao bertanya. Liu Ziyun tampak sedikit marah setelah mendengar ini. Wajah cantiknya sedikit memerah, tetapi segera kembali ke keadaan sebelumnya. Dia mencibir dan berkata, aku tidak menyangka kalau kamu ternyata begitu bodoh. Tang Ao tercengang. Apa maksudmu dengan ini? Liu Ziyun mendengus, meskipun segel itu kuat, bahkan jika aku tidak dapat menghancurkannya, keturunanku akan menghabiskan seluruh tenaga mereka dan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba menemukan cara untuk menghancurkannya. Bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkannya, akan ada lebih banyak keturunan yang akan datang untuk menghancurkan segel itu. Suatu hari, segel di sini akan dihancurkan oleh kita. Tang Ao mengangguk dan berkata, kalau begitu aku ingin bertanya padamu. Liu Ziyun mencibir. Apa masalahnya? Apakah kamu keturunan dewa atau setan? Tang Ao bertanya. Liu Ziyun sedikit terkejut, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seakan-akan dia telah mendengar hal terlucu di dunia. Tang Ao menatap Liu Ziyun dengan bingung dan bertanya, ada apa-apakah yang kukatakan itu lucu? Liu Ziyun mencibir. Jika aku adalah keturunan dewa dan setan, apa di dunia ini yang dapat menyakitiku? Tang Ao memikirkannya dan merasa itu masuk akal, jadi dia bertanya, lalu apa asal-usulmu? Kudengar kau terus memanggilku manusia, sepertinya kau bukan dari rasku. Liu Ziyun mendengus dingin, ketika para dewa dan ibel saling bertarung, mereka menciptakan banyak kehidupan untuk menang. Selain manusia, para dewa dan ibel juga memiliki 36 suku masing-masing, totalnya 72 suku, dan aku adalah putri duyung dari 36 suku yang melayani para dewa.
Tang Ao terkejut apakah kamu Putri Duyung saat berkata demikian, dia tak dapat menahan diri untuk menatap Liu Ziyun dari atas ke bawah. Dia melihat tubuh Liu Ziyun tidak ada bedanya dengan tubuh manusia. Jangankan Putri Duyung, bahkan jika Anda mengatakan bahwa Liu Ziyun bukan manusia, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Liu Ziyun tampaknya tahu apa yang dipikirkan Tang Ao. Dia mencibir dan berkata, kau tidak perlu menebak. Wanita ini memang memiliki darah Putri Duyung, kalau tidak aku tidak akan terbangun. Hanya saja darahnya langka, dan aku tidak bisa lagi melihat wujud bangsaku. Selama puluhan ribu tahun terakhir, bangsaku datang ke daratan untuk menemukan cara menghancurkan segel. Kami telah bersembunyi di antara manusia selama bertahun-tahun, jadi banyak dari mereka menjadi tidak berbeda dari manusia. Hanya ketika mereka mendekati segel dewa dan ibel, darah mereka akan terbangun. Tang Ao mengangguk dan berkata, artinya, meskipun beberapa orang merupakan keturunan dari 72 suku, dia tidak mengetahuinya, kan? Liu Ziyun mengangguk bisa dibilang begitu. Tang Ao akhirnya mengerti mengapa kepribadian Liu Ziyun berubah begitu drastis saat dia mendekati makam hantu Laut Cina Timur. Ternyata darah Putri Duyung di tubuhnya berangsur-angsur terbangun, dan dia berangsur-angsur menjadi bukan manusia. Tang Ao terdiam sejenak lalu bertanya, jika kamu kembali ke tanah ini dan menjauh dari tanah tersegel ini, apakah kamu akan tertidur lagi? Liu Ziyun tersenyum setelah mendengar ini aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu khawatir tentang orang di dalam diriku, kan? Tang Ao tidak berniat menyembunyikan apapun dan mengangguk dengan murah hati kamu benar. Liu Ziyun mencibir sayang sekali harapanmu akan pupus. Begitu darah 72 suku bangkit sekali, darah itu tidak akan pernah tertidur lagi. Mulai sekarang, aku akan menjadi Putri Duyung, dan bukan lagi wanita bodoh itu. Setelah mendengar ini, Tang Ao menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Liu Ziyun tampak sangat bangga dan berkata, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau mengasihaniku, kan kau pikir dia sangat menyedihkan. Dia tidak memiliki kendali atas takdirnya sendiri sejak dia lahir, dan sekarang dia akan menghilang. Kau ingin menyelamatkannya, kan? Tang Ao sedikit marah setelah mendengar ini, dan berkata dengan marah mengapa kamu senang bukankah menyelamatkannya sama dengan menyelamatkanmu. Liu Ziyun tercengang menyelamatkanku. Pada saat ini, dia kebetulan bertemu mata dengan Tang Ao. Melihat matanya yang penuh tekad, Liu Ziyun segera berkata dengan marah siapa yang ingin kau menyelamatkanku aku adalah Putri Duyung, dan aku memiliki kebencian yang tak terdamaikan dengan kalian manusia. Bagaimana dengan ayahmu dia juga manusia? Tang Ao berkata dengan marah. Liu Ziyun tersenyum memangnya kenapa sejak awal, dia hanya seseorang yang kita manfaatkan. Tang Ao tercengang apa maksudmu? Liu Ziyun mencibir sepertinya kamu belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari segel ini. Melihat ekspresi terkejut Tang Ao, Liu Ziyun sangat bangga dalam hatinya dan mencibir, segel ini diciptakan oleh leluhurmu yang keji. Segel ini memiliki batasan besar bagi kami 72 suku. Selama kami menyentuh segel ini, kami akan langsung berubah menjadi abu. Jika kalian manusia menyentuh segel ini, tidak akan terjadi apa-apa. Itulah sebabnya kami sering membingungkan orang-orang yang pergi ke laut dan menipu mereka ke muara Laut Hitam, membiarkan mereka menyentuh segel untuk melihat apakah segel itu bisa dilonggarkan. Tang Ao akhirnya mengerti bahwa tujuan kelompok Putri Duyung ini hanyalah untuk menghancurkan segel. Ayah Liu Ziyun, Liu Laoqi, pasti telah ditipu ke muara Laut Hitam. Memikirkan hal ini, Tang Ao sedikit bingung jika memang begitu, mengapa kamu membiarkannya pergi apakah kamu tidak takut rencanamu terbongkar? Liu Ziyun mencibir, kita hanya manusia biasa, dengan sedikit tipu daya, kita bisa mengubah mereka menjadi boneka kita, apa yang perlu dikhawatirkan? Tang Ao mendengus dan berkata, istri yang dibawa kembali Liu Laoqi tahun itu pasti juga dari suku Putri Duyungmu, kan? Liu Ziyun mengangguk dan berkata, tebakanmu benar, dia memang wanita dari suku Putri Duyungku. Tang Ao berkata dengan dingin mengapa kamu tidak membasminya dan memberinya istri. Liu Ziyun mencibir ini harus dimulai dengan segel. Kami menemukan sebelumnya bahwa selama darah 72 suku dalam tubuh dangkal, orang tersebut mungkin dapat menahan segel dan tidak menghilang. Jadi kami mulai mencoba untuk bergabung dengan manusia dan melahirkan Putri Duyung berdarah campuran, biarkan mereka menyentuh segel, dan lihat apakah ada peluang untuk membuka segel. Tang Ao merasa sedikit tercekik setelah mendengar ini. Ras kuno ini bersedia melakukan apa saja untuk menghancurkan segel tersebut. Selain gila, Tang Ao tidak tahu bagaimana menggambarkan mereka. Melihat Tang Ao tidak mengatakan apa-apa, Liu Ziyun mencibir lagi, tapi masih ada masalah. Saat ini, Putri Duyung yang bersendewa dengan segel, bahkan jika mereka tidak berubah menjadi abu,
akan langsung menua dan kehilangan semua vitalitas dalam tubuh mereka, menjadi seperti orang tua berusia 70-an atau 80-an, dan akan segera mati. Ketika Tang Ao mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari jadi orang-orang tak berdosa yang meninggal setelah kembali dari laut itu adalah kalian Putri Duyung. Liu Ziyun mengangguk dan mencibir, akhirnya kau pintar sekali ini, kau benar, monster laut yang muncul dalam beberapa tahun terakhir dan membasmi orang adalah harga yang harus kita bayar karena kembali ke muara Laut Hitam dan menghancurkan segelnya. Termasuk Sun Er yang kau lihat beberapa hari yang lalu. Tang Ao berkata dengan dingin, lalu mengapa kamu menaruh begitu banyak harta di kapal? Liu Ziyun mencibir, tidak peduli apa, orang-orang itu juga anggota suku Putri Duyung kita, dan keluarga mereka juga memiliki darah suku Putri Duyung kita. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri, tetapi keluarga mereka masih harus hidup dan terus berkembang biak. Ada banyak harta karun di mulut Laut Hitam. Berikan mereka beberapa, mungkin itu akan berguna di masa depan. Hari ini, misterinya telah terpecahkan sepenuhnya, dan Tang Ao kini telah menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat ia pahami. Pada saat ini, Tang Ao tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menatap Liu Ziyun, yang membuat Liu Ziyun merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimana denganmu, pernahkah kamu memikirkan harga yang akan kamu bayar setelah kamu kembali? Liu Ziyun tersenyum, tentu saja aku mengerti. Sejak aku terbangun, aku tahu misiku. Tang Ao berkata dengan marah, kamu akan mati. Liu Ziyun melirik Tang Ao, matanya tampak memiliki makna yang dalam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum, memangnya kenapa aku anggota suku Putri Duyung? Kami bertanggung jawab untuk mengangkat segel itu. Kematian hanyalah reinkarnasi bagi kami. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah mendengar ini, ditambah dengan ekspresi acuh tak acuh Liu Ziyun, Tang Ao merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa mata Liu Ziyun membuatnya merasa tidak nyaman. Karena mata itu dapat melihat kehidupan dan kematian, dan mata itu memiliki keinginan untuk mati dengan tegas. Kamu, Tang Ao menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Liu Ziyun mendengus, tidak hanya itu, setiap Putri Duyung memiliki ide yang sama denganku. Kita adalah ras yang dilahirkan untuk melayani dewa, jadi kita harus mati demi dewa. Tang Ao berkata dengan marah, bahkan jika kamu membuka segelnya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Masih ada 12 segel yang tersisa. Apakah kamu ingin menyentuhnya satu per satu? Liu Ziyun mencibir, memangnya kenapa kalau iya, memangnya kenapa kalau tidak, kenapa kamu begitu marah? Tang Ao berkata dengan marah, kamu adalah temanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan hal ini. Liu Ziyun tercengang, dan ekspresi wajahnya banyak berubah dalam sekejap. Dia terdiam cukup lama, bibirnya bergerak sedikit, teman-teman. Dia mengulanginya 2 kali dan menertawakan dirinya sendiri, sekalipun temanmu ini sudah memanfaatkanmu sejak awal, hanya untuk membuatmu mati, apakah dia tetap temanmu? Tang Ao hendak menjawab ketika tiba-tiba tumpukan batu di atas kepalanya bergetar hebat, seolah-olah batu-batu di lembah itu mulai runtuh lebih parah lagi. Liu Ziyun menunjukkan ekspresi agak menyesal di wajahnya, tetapi juga tampak lega, sekarang sudah baik. Kita semua akan mati di sini. Aku tidak perlu menyentuh segel itu, dan kamu tidak perlu membasmiku. Semua orang senang. Ada ekspresi pahit di wajahnya ketika dia mengatakan ini. Tang Ao tidak mengatakan apa-apa. Rasa sakit parah di punggungnya mulai mati rasa. Dia terus berusaha menopang dirinya dengan tangannya agar tidak terjatuh menimpa Liu Ziyun. Rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya hampir membuat Tang Ao kehilangan kesadaran. Dia menatap Liu Ziyun. Orang di depannya tampak tersenyum, dan tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Saat beban di punggungnya bertambah, penglihatan Tang Ao mulai gelap, dan dia tahu ajalnya sudah dekat. Pada saat itu, tiba-tiba aku merasakan sendewa hangat pada bibirku. Tang Ao tiba-tiba terbangun dan membuka matanya lebar-lebar. Wanita di depannya masih memiliki setengah senyuman di wajahnya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia sekarang memegangi wajahnya, dan bibirnya yang merah menyala baru saja terpisah dari bibirnya. Liu Ziyun menghela napas manis dan tiba-tiba tersenyum, kali ini, aku berutang padanya. Liu, Tang Ao hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang ringan di punggungnya. Batu besar itu telah dipindahkan. Tang Ao berbalik karena terkejut, hanya melihat banyak orang mengenakan topeng hitam berdiri di depannya. Siapa kau? Tang Ao ingin bertanya, tetapi dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara atau kekuatan apapun. Dia terjatuh dan menimpa Liu Ziyun. Orang-orang bertopeng itu menatap keduanya dengan dingin. Tak lama kemudian, seorang pria berjalan perlahan mendekat.
Dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan memancarkan aura arogan singkirkan mereka. Aku ingin mereka berdua hidup-hidup. Tetapi guru situ telah lama tidak sadarkan diri, tiba-tiba baskom berisi air dingin disiramkan ke atasnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia langsung terkejut dan berkata dengan marah, siapa yang menyiramku dengan air? Ketika dia membuka matanya, dia melihat Pang Yu menatapnya dengan senyum nakal. Pang Yu, Tuan Situ tiba-tiba teringat semua yang telah terjadi, dan dengan gembira meraihnya dan berkata, kamu baik-baik saja, nak. Pang Yu mengangguk dan tersenyum, tidak hanya aku baik-baik saja, kakak Sue Er dan kakak Sun juga baik-baik saja. Master Situ sangat gembira di mana mereka bawa aku untuk melihat mereka. Pang Yu terkekeh dan berkata, kakak Sue Er dan kakak Sun sedang memasak di luar. Aku melihatmu tidak sadarkan diri, jadi aku mencari air dingin untuk membangunkanmu. Cepat pergi dan temui mereka, agar mereka tidak khawatir padamu. Master Situ berdiri dan mengibaskan noda air di tubuhnya, hanya untuk mendapati bahwa dia telah tergeletak di rerun dewa kapal yang pecah. Gaya kapal yang rusak ini benar-benar berbeda dari Tianyu, dan seharusnya menjadi salah satu kapal lain yang tersapu. Namun, kayu kapal ini sudah lama lapuk, dan cat di atasnya telah menghilang. Tidak diketahui sudah berapa lama ia berada di sini, namun dilihat dari penampilannya, seharusnya ia sudah berada di sana cukup lama. Master Situ keluar dan melihat Ning Suir dan Sun Buguai bekerja sama untuk membasmi seekor binatang kecil. Hewan itu berukuran sekitar setengah manusia. Pada awalnya, Master Situ mengira itu adalah serigala, harimau atau macan tutul, tetapi ketika ia mendekat, ia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah kelinci abu-abu. Dia agak bingung mengapa binatang ini begitu besar, tetapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk membicarakannya, jadi dia berjalan mendekat dan berkata, adik Ning, adik Sun. Ketika kedua gadis itu mendengar bahwa itu adalah Master Situ, mereka sangat gembira. Ning Suir berkata dengan gembira, saudara Situ, kamu sudah bangun. Master Situ mengangguk dan bertanya, mengapa saya tidak bisa melihat saudara muda Tang, apakah dia sedang berpatroli di dekat sini? Begitu kata-kata itu keluar, kedua gadis itu tampak sedikit murung. Master Situ tahu ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Ning Suir menghela napas dan berkata, kakak Ao terpisah dari kami. Kakak senior Sun dan aku bangun bersama dan berjalan selama 2 jam sebelum kami bertemu Pang Yu dan kamu yang sedang tidak sadarkan diri. Master Situ tidak menyangka semua orang akan terpisah. Dia bertanya dengan heran, mungkinkah kita juga terpisah dari Jenderal Li Liang dan yang lainnya? Ning Suir mengangguk dan berkata, mereka semua terpisah. Kami menemukan beberapa mayat di sepanjang jalan. Beberapa sudah tua, dan beberapa adalah bawahan Li Liang. Sun Buguai berkata dengan khawatir, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara muda Tang sekarang, dan apakah dia dalam bahaya. Master Situ buru-buru menghiburnya, jangan khawatir, adik Sun. Adik Tang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara kita. Karena kita semua aman, dia juga akan baik-baik saja. Setelah mendengar ini, wajah Sun Buguai tidak terlihat jauh lebih baik. Jelaslah bahwa dia dan Ning Suir telah menggunakan alasan ini untuk saling menghibur, tetapi orang itu masih belum dapat ditemukan, dan orang dapat membayangkan betapa cemasnya mereka. Master Situ berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini aku akan berpatroli di daerah itu dan mungkin aku bisa menemukan keberadaan Junior Brother Tang. Kalian Ting Mahadewa di sini, dan setelah makan malam, kita akan berangkat mencari Junior Brother Tang. Ning Suir dan Sun Buguai saling berpandangan. Faktanya, kedua wanita yang berpatroli di dekatnya telah berjalan lebih dari 1 lingkaran, jika tidak, mereka tidak akan dapat membasmi mangsa ini. Namun, Master Situ memiliki niat baik, dan keduanya tidak tega menentang keinginannya. Sun Buguai mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan menyusahkan kakak senior Situ. Master Situ mengangguk dan berpatroli di sekitar sana sendirian. Mereka berada di tepi hutan. Ada sungai bawah tanah di sebelah hutan. Airnya jernih dan ikan besar sesekali berenang di sungai. Master Situ mengamati arah sungai dan seharusnya mengalir ke hilir. Dia menemukan tempat yang lebih tinggi dan melihat ke sepanjang sungai. Dia melihat area abu-abu di kejauhan, seolah tertutup kabut. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dari sini dan merasa sedikit menyesal. Master Situ memikirkannya dan memutuskan untuk berjalan-jalan di hutan. Faktanya, ketika dia baru saja keluar untuk berpatroli, dia sudah melihat jejak kaki Ning Suir dan Sun Buguai di sekitar hutan. Dia menduga kedua wanita itu pernah ke sini sebelumnya. Tetapi Master Situ sangat berhati-hati dan merasa mungkin ada sesuatu yang terlewatkan oleh mereka berdua. Saat itu kedua gadis itu sedang gelisah.
Seperti kata pepatah, terlalu khawatir membuat bingung, mereka tampak tenang sekarang, tetapi sebenarnya mereka telah kehilangan tulang punggungnya. Dalam hal ini, Master Situ jauh lebih tenang dari mereka. Pertama, Master Situ merasa tidak ada gunanya khawatir, karena hanya akan menimbulkan kekacauan. Hanya saja kultivasi Tang Ao jauh lebih tinggi dari mereka. Sejak pertarungan terakhir antara Tang Ao dan Zhao Dengtang, Master Situ tahu bahwa kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka secara bertahap melebar. Jika orang-orang ini baik-baik saja, maka Tang Ao pasti baik-baik saja pula. Dengan mentalitas ini, Master Situ sebenarnya tidak terlalu panik. Dia berjalan mengelilingi hutan 2 kali dan tidak menemukan jejak binatang liar besar apapun, sehingga dia merasa tenang untuk memasuki hutan itu. Daripada mengatakan bahwa semua pohon di hutan ini adalah fosil, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa banyak pohon telah berubah menjadi batu, dan cabang serta daun di pohon-pohon juga merupakan potongan-potongan batu. Master Situ mendorongnya dengan santai, dan pohon itu langsung jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping, menyebabkan asap dan debu mengepul. Banyak serangga kecil dan hewan yang hidup di bawah pohon berlarian karena panik. Guru Situ juga sedikit terkejut. Siapakah yang tahu berapa lama benda-benda ini telah mengalami kondisi seperti ini, namun tanah di hutan ini ternyata subur sekali. Meskipun sebagian besar pohon telah membatu, masih banyak semak rendah. Di antara semak-semak rendah ini, banyak hewan tidak berbahaya yang bersembunyi. Setiap kali Master Situ mendekat, kelinci sebesar manusia akan lari ketakutan. Master Situ berjalan di hutan selama beberapa saat namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Tang Ao. Dia sedikit kecewa, namun segera ceria kembali. Dia berpikir daerah ini begitu luas dan akan menjadi suatu keajaiban jika dia bisa menemukan Tang Ao dengan mudah. Ketika mereka sedang berjalan, Master Situ tiba-tiba berseru, karena ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di sini sangat subur, tetapi ada garis pemisah yang sangat jelas di hutan. Di satu sisi garis pemisah, yang merupakan sisi Master Situ, terdapat banyak semak-semak rendah dan banyak binatang kecil, tetapi di sisi lain, keadaannya sangat sunyi. Bukan saja tidak ada suara di hutan itu, tetapi juga hanya ada sedikit semak-semak rendah dan benda-benda lainnya. Master Situ merasa penasaran dan tahu bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hutan, dan hal inilah yang menyebabkan situasi saat ini. Dia dengan hati-hati mengeluarkan senjatanya, takut akan serangan tiba-tiba. Begitu satu kakinya melangkah melewati garis pemisah, ia merasakan firasat buruk, seolah ada sesuatu yang diam-diam mengawasinya. Perasaan ini begitu jelas sehingga membuat Master Situ sangat tidak nyaman. Dalam sekejap, keringat dingin sudah menetes di punggungnya. Master Situ mengambil keputusan cepat dan segera mundur. Hanya dengan langkah kecil ini, perasaan itu langsung hilang. Namun tak lama kemudian, Master Situ tiba-tiba menyadari bahwa di dalam hutan yang tadinya ramai itu, semua suara telah lenyap, seakan-akan telah terhapus. Kicauan burung, kicauan serangga, desiran semak-semak, atau gesekan rumput dan pepohonan oleh angin, semuanya telah lenyap. Tidak bagus. Master Situ berteriak diam-diam dan mundur beberapa langkah. Pada saat ini, tanah tiba-tiba retak, dan tonjolan besar tiba-tiba muncul dari tumpukan tanah tidak jauh dari sana. Tonjolan itu bergerak sangat cepat dan bergegas menuju Master Situ. Master Situ bereaksi cepat, menghunus senjatanya, dan menebas tanah. Sebuah batu besar melayang dan menghantam tonjolan itu dengan keras. Dalam sekejap, batu besar itu berubah menjadi bubuk, tetapi tonjolannya tidak melambat sedikit pun. Sebaliknya, ia melesat menuju Master Situ dengan kecepatan yang lebih cepat. Master Situ terkejut dan tidak tahu monster macam apa yang ada di dalam tanah itu. Tetapi dia tahu betul bahwa di hutan ini, yang berkuasa sebenarnya adalah benda di dalam tanah, dan dia tidak punya kekuatan apapun untuk menyainginya. Memikirkan hal ini, Master Situ tidak ragu-ragu lagi, maju beberapa langkah, mengerahkan segenap kemampuannya, dan segera berlari keluar dari hutan. Ia secara khusus mencari tempat-tempat dengan batu-batu besar untuk dilintasi, dengan tujuan untuk menghalangi benda itu di dalam tanah untuk sementara waktu. Akan tetapi, benda itu tampaknya telah mengenali Master Situ dan tidak menunjukkan niat untuk melambat. Dalam sekejap, ia menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya menjadi berkeping-keping. Master Situ mengumpat dalam hati, dia tahu kalau perbuatannya ini terus akan kena getahnya. Dia memandang sekelilingnya dan melihat sebuah bukit kecil tak jauh dari sana, yang merupakan tempat di mana dia baru saja mendaki untuk memandang ke kejauhan. Pikirannya berpacu, karena tidak bisa keluar, ia memutuskan untuk mencari cara menahannya. Master Situ mengerahkan segenap tenaganya dan berlari dengan liar. Sambil berlari ia menebang pohon-pohon di pinggir jalan.
Pohon-pohon tumbang dalam sekejap, dan sebagian besar hutan dihancurkan oleh Master Situ dalam sekejap. Akan tetapi, makhluk di dalam tanah itu hanya melambat sedikit, tetapi mengejar Master Situ dengan lebih gigih. Pada saat ini, Master Situ sudah melompat ke lereng bukit. Lereng bukit itu berada di dalam hutan, tetapi tidak jauh dari luar hutan. Master Situ dihitung secara kasar dan tingginya seharusnya sekitar 10 kaki. Di bawah lereng bukit ada sungai bawah tanah yang berarus deras. Pada saat ini, benda itu telah bergegas ke depan lereng bukit. Ia tak terkalahkan di dalam tanah, tapi ia tak dapat menembus batu. Tiba-tiba pasir beterbangan, dan sesosok makhluk besar tiba-tiba keluar dari tanah dan menggigit leher Master Situ. Baru pada saat itulah Master Situ melihat wujud sebenarnya dari benda itu. Ternyata itu hanyalah seekor terenggiling yang sangat besar. Terenggiling ini telah mengalami beberapa mutasi yang tidak diketahui. Anggota tubuhnya sangat tajam, matanya merah, dan mulutnya penuh taring yang mengerikan. Ia datang ke Master Situ dengan bau busuk yang menyengat. Master Situ berteriak, "Heh, binatang buas. Untung saja kau datang." Ia berteriak keras dan menebas dengan kedua kapak, menuju langsung ke kepala terenggiling. Tanpa diduga, terenggiling tidak mencoba menghindari serangan itu. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menggigit. Dengan suara berderak, kedua kapak Master Situ langsung tergigit hingga berkeping-keping, berubah menjadi besi tua yang berserakan di tanah. Master Situ tiba-tiba terbelalak karena tak percaya. Meskipun kedua kapak itu bukan harta langka, keduanya juga merupakan senjata tajam yang ditempa dari besi meteorit. Mereka biasanya dapat memotong besi seperti lumpur dan mematahkan rambut dengan mudah. Namun, binatang buas di depannya menghancurkan senjatanya menjadi berkeping-keping hanya dengan satu gigitan. Aku jadi penasaran, seberapa kuatkah binatang ini? Tetapi musuh sudah begitu dekat sehingga Master Situ tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menggertakkan giginya, melompat turun, dan meloncat ke dalam sungai bawah tanah. Dalam sekejap, air sungai yang dingin itu langsung menghantam dahi Master Situ, tetapi sebelum dia bisa rileks, dia mendengar suara ledakan yang keras dan jelaslah ada sesuatu yang melompat ke dalam air. Master Situ mengumpat dalam hati, "Dasar biadab. Kau benar-benar tak kenal ampun." Ketika dia berbicara, terenggiling besar itu sudah berenang di depan Master Situ, dan mulutnya yang berdarah sudah terlihat. Master Situ terkejut kedatangannya begitu cepat. Tetapi situasinya terlalu kritis saat ini. Master Situ tidak pernah menyangka bahwa terenggiling ini tidak hanya bergerak dengan kecepatan luar biasa di dalam tanah, tetapi juga begitu cepat di dalam air. Dia ingin bereaksi, tetapi sudah terlambat. Gigi tajam terenggiling itu langsung menusuk bahu Master Situ, dan darah merah berdarah menyebar di sepanjang sungai. Setelah mencium bau darah, terenggiling itu makin bersemangat, menggigit tak henti-hentinya, seakan ingin menelan Master Situ dalam sekali gigitan. Master Situ berteriak beberapa kali. Bahunya sudah berdarah karena digigit terenggiling. Dia ingin melepaskan diri, tetapi terenggiling itu terlalu kuat. Dia tidak punya cara untuk menghindarinya di dalam air. Dia tidak dapat menahan rasa sedihnya. Aku tidak pernah menyangka Tuan Situku akan mati dengan menyedihkan dan menjadi santapan monster ini. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara guk di sungai, seolah-olah ada sesuatu yang melompat turun. Segera setelah itu, tombak tajam menusuk punggung terenggiling. Terenggiling itu merasakan sakit dan segera melepaskan Master Situ dan berbalik untuk menggigitnya. Pemilik tombak bereaksi cepat dan mundur. Bagaimana terenggiling bisa melepaskannya begitu mudah? Dia tiba-tiba melompat keluar dari sungai dan berlari langsung ke arah pria itu. Master Situ mendapat sedikit waktu untuk mengatur napas, dan diam-diam merasa beruntung. Dia segera menyegel titik akupuntur di bahunya ke dalam air dan memanjat dengan susah payah. Tetapi kemudian saya melihat sosok kurus telah menusukkan tombak ke kepala terenggiling itu. Monster yang tadinya begitu sombong, kini telah menjadi mayat. Guru Situ terkejut dan bingung. Siapa orang ini? Mengapa dia memiliki keterampilan yang luar biasa seperti itu? Dia mengabaikan rasa sakit di bahunya dan mengepalkan tangannya sambil berkata, "Terima kasih atas pertolonganmu, saudaraku." Saudara laki-laki, suara itu terdengar sedikit terkejut. Dia berbalik dengan topeng hitam di wajahnya. "Kau memanggilku saudara?" Dia tiba-tiba melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang tampan dan ceria. Tuan Situ tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah dan bertanya dengan heran wanita. Wanita itu mengenakan topeng dan bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" Master Situ ragu sejenak dan berkata, "Saya datang ke sini dari negeri asing. Saya ingin tahu siapa Anda dan mengapa Anda ada di sini." Wanita itu mengangguk dan berkata dengan lugas, "Jadi kamu orang luar?"
Benar sekali. Aku bertanya-tanya mengapa kepala penyihir di suku itu tiba-tiba keluar dari pengasingan. Sepertinya dia ingin berurusan denganmu. Master Situ tercengang, penyihir agung dari klan untuk berurusan dengan kita, apakah ada orang lain di tempat terkutuk ini? Wanita itu berkata dengan marah, apa maksudmu dengan tempat hantu ini, tanah suci kami? Master Situ bingung tanah suci, namun dia meminta maaf sambil tersenyum, saya minta maaf, saya hanya bicara omong kosong. Wanita itu mendengus 2 kali dan berkata, itu lebih baik dari yang diharapkan. Jika imam besar tahu bahwa kamu mengatakan hal-hal buruk tentang tanah suci, dia pasti akan membakarmu hidup-hidup. Master Situ mengangguk dan berkata, saya tidak akan mengatakan hal itu lagi. Namun, dalam hatinya dia berpikir, wanita ini tidak bersalah dan tampaknya tidak memiliki pengalaman dalam dunia seni bela diri. Mengapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepadanya tentang situasi di sini? Memikirkan hal ini, Master Situ tersenyum dan berkata, Nona muda, apa sebenarnya tempat suci milikmu ini? Aku baru di sini dan hanya tahu sedikit. Aku takut menyinggung ketua penyihirmu. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang tempat ini? Gadis itu gembira sekali ketika mendengar hal itu dan berkata, baiklah, akan kuceritakan kepadamu. Pada titik ini, dia ragu-ragu dan berkata, tidak, kepala penyihir pernah mengatakan kepadaku untuk tidak mengungkapkan informasi suku kepada siapapun dengan sembarangan. Jika aku menarik orang jahat, itu akan menjadi sangat buruk. Mendengar ini, Master Situ langsung berkata dengan nada serius, Nona, Anda baru saja menyelamatkan saya. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, bagaimana mungkin saya bisa menyakiti Anda? Jangan khawatir tentang ini. Saya jelas bukan orang yang hina seperti itu. Wanita itu ragu sejenak, sedikit tidak yakin, lalu bertanya, benarkah? Master Situ menepuk dadanya dan berkata, tentu saja itu benar. Lihat aku dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana mungkin aku terlihat seperti orang jahat? Wanita itu benar-benar menatap Master Situ dari atas sampai bawah, lalu mengangguk dan berkata, ayahku berkata bahwa prajurit yang kuat adalah orang yang paling jujur. Kamu sangat kuat, dan meskipun kamu tidak bertanduk, kamu tidak terlihat seperti orang jahat. Meskipun Tuan Situ sangat khawatir tentang apa yang dimaksud wanita itu dengan tidak bertanduk dalam kata-katanya, dia tentu tidak bisa menanyakannya secara langsung saat ini, jadi dia tersenyum dan berkata, tentu saja, bisakah kamu memberitahuku sekarang? Wanita itu berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, baiklah. Tapi kita harus mengobati lukamu dulu. Sambil berbicara, dia duduk dan melemparkan semangkuk tulang kepada Master Situ sambil berkata, ini adalah obat rahasia yang terbuat dari tulang dan darah 13 jenis binatang buas. Obat ini dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Oleskan salep pada luka dan luka akan sembuh dalam waktu singkat. Master Situ mengambil salep itu, menempelkannya di ujung hidungnya dan menciumnya. Ia mencium bau amis yang kuat, seperti ikan mati yang terkena sinar matahari berhari-hari. Dia mencubit hidungnya dan bertanya, bau apa ini? Wanita itu memutar matanya ke arah Master Situ dan berkata, jika Anda tidak menyukainya, jangan gunakan itu. Master Situ melihat bahwa wanita itu tidak mempunyai niat jahat dan tahu bahwa wanita itu tidak akan menyakitinya, jadi dia terkekeh dan mengoleskan salep itu pada lukanya. Tiba-tiba aku merasakan sensasi kesemutan di bahuku, dan sakitnya pun jauh berkurang. Master Situ sangat gembira saat melihat ini, lalu bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, sungguh obat yang ajaib untuk luka. Wanita itu tersenyum bangga dan berkata, tentu saja, ini adalah obat terbaik di suku kami. Ayahku sangat mencintaiku sehingga ia mengizinkanku untuk membawa beberapa obat ini. Master Situ mengangguk, mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih atas obatnya, Nona muda. Saya pasti akan membalas budi Anda suatu hari nanti. Wanita itu memutar matanya ke arah Master Situ dan berkata, aku memberimu obat untuk menyelamatkan hidupmu, dan tidak pernah berpikir untuk memintamu membalas budiku. Apakah semua orang luar begitu cerewet? Master Situ tertegun, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, kalau begitu, akulah yang tidak pada tempatnya. Kemudian dia mencari tempat duduk yang bersih dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku masih belum tahu nama gadis itu. Gadis itu berkata, namaku Duolu, yang berarti sinar matahari yang paling terang. Ayahku berkata bahwa sinar matahari adalah hal yang paling indah di dunia, jadi ia memberiku nama Duolu. Master Situ sedikit terkejut, kamu belum pernah melihat matahari. Duolu mengangguk dan bertanya dengan bingung, apakah kamu sudah melihatnya? Master Situ mengangguk dan berkata, tentu saja. Suara Duolu mengungkapkan nada rindu. Ayahku berkata bahwa sinar matahari itu indah dan hangat, tidak seperti tanah suci kita, yang dingin sepanjang tahun.
Karena kamu telah melihat sinar matahari, katakan padaku apakah ayahku berbohong kepadaku. Master Situ tersenyum dan berkata, ayahmu benar. Sinar matahari adalah yang terindah. Bahkan di musim dingin yang paling dingin sekalipun, selama ada sinar matahari, kamu bisa merasakan kehangatannya. Duolu memiringkan kepalanya dan bertanya, musim dingin apa itu musim dingin? Master Situ kemudian menyadari bahwa keempat musim di sini tampaknya sama. Duolu telah tinggal di sini sejak dia lahir dan pasti belum pernah melihat musim semi, musim panas, musim gugur, atau musim dingin. Memikirkan hal ini, Master Situ tersenyum dan berkata, musim dingin sangat dingin, semua orang akan mengenakan pakaian tebal, tetapi akan turun salju di musim dingin, tahukah kamu apa itu salju? Duolu menggelengkan kepalanya. Ayahku tidak pernah mengatakan hal itu. Guru Situ berkata salju itu berwarna putih. Di musim dingin, salju akan menutupi gunung dan hutan, dan langit serta bumi akan menjadi hamparan putih yang luas, sungguh menakjubkan. Setelah mendengar ini, Duolu berkata dengan penuh kerinduan, bagus sekali, aku juga ingin melihat salju. Master Situ tersenyum dan berkata, selain musim dingin, ada musim semi, musim panas, dan musim gugur. Musim semi adalah musim untuk semua hal tumbuh. Pohon dan bunga mulai berakar dan bertunas, dan hewan-hewan kecil akan bangun dari hibernasi. Ini adalah musim yang paling energis sepanjang tahun. Duolu gembira saat mendengarnya. Kedengarannya sangat menyenangkan. Master Situ menambahkan musim panas adalah waktu terpanas sepanjang tahun. Hanya di musim panas matahari akan menjadi sangat terik dan suhu di sekitarnya menjadi sangat tinggi, tetapi ini adalah waktu yang paling cemerlang dalam kehidupan. Pohon dan bunga akan menyempurnakan transformasinya di musim panas, menjadi rimbun dan berwarna-warni. Duolu memikirkannya dan mengangguk, aku juga suka musim panas. Master Situ melanjutkan, musim gugur adalah musim pulang. Pada musim ini, pohon-pohon dan bunga-bunga mulai layu, hewan-hewan mulai bersiap untuk musim dingin, dan orang-orang mulai menyimpan makanan karena pada musim dingin, tidak akan ada lagi panen. Duolu menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, musim gugur itu benar-benar buruk. Mengapa musim gugur membuat pohon-pohon dan bunga-bunga layu? Aku sama sekali tidak menyukainya. Master Situ tertawa dan melambaikan tangannya, berkata, Anda salah. Ketika pohon layu, cabang dan daunnya yang gugur akan berubah menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah. Karena musim gugur, pohon dan bunga akan tumbuh lebih subur di musim semi tahun berikutnya. Inilah yang saya yakini sebagai reinkarnasi. Jadi begitulah adanya. Duolu mengangguk. Kedengarannya musim gugur tidak terlalu buruk. Guru Situ tertawa. Duolu sama sekali tidak bersalah. Meski terlihat dewasa, ia tetap berpikir dan bertindak seperti gadis kecil. Master Situ berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku sudah menceritakan kepadamu tentang dunia luar. Sekarang giliranmu untuk menceritakan kepadaku tentang urusan klanmu. Duolu berkata, sebelum aku memberitahumu, kau harus memberitahuku namamu. Ini adalah peraturan klan kita. Jika seseorang tahu namaku, aku juga perlu tahu namanya. Master Situ menyeringai, namaku Master Situ. Tuan Situ, nama yang aneh, kedengarannya seperti sesuatu yang tidak enak didengar. Master Situ tertawa datar 2 kali, tidak ingin berdebat dengan gadis kecil ini. Duolu terkekeh dan berkata, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan menceritakan tentang suku kita sekarang. Master Situ mengangguk dan berkata, itu bagus sekali. Duolu tersenyum dan berkata, suku kami disebut suku Yihei dan merupakan salah satu dari 36 suku yang melayani dewa sejati tertinggi. Kami telah tinggal di tanah suci ini selama beberapa generasi, menjaga jenazah dewa sejati kami agar tidak diserbu oleh suku lain, suku Jiaoren. Master Situ benar-benar bingung, dewa sejati 36 suku, bagaimana dengan suku Putri Duyung? Duolu memutar matanya ke arah Master Situ dan berkata, kamu bahkan tidak mengerti ini, kamu benar-benar bodoh. Master Situ terkekeh, kalau begitu, bisakah kau memberitahuku? Duolu mendengus 2 kali dan berkata, dewa sejati adalah dewa sejati yang pernah menguasai dunia. Sayang sekali dia sudah mati sekarang. Kita harus menjaga mayatnya. Master Situ tidak dapat menahan diri untuk memegang dahinya dengan tangannya. Gadis itu berbicara lama sekali, tetapi tidak ada gunanya. Dia masih tidak menemukan apapun. Guru Situ berkata dengan sabar, lalu, tahukah kamu seperti apa dewamu yang sebenarnya? Duolu berkata, aku tidak tahu. Pemakaman dewa sejati tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Bahkan penyihir agung tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ayahku adalah pemimpin klan, dan dia tidak pernah masuk ke sana. Master Situ mengangguk dan berpikir dalam hati,
kuburan dewa sejati ini kedengarannya sangat aneh. Aku bertanya-tanya apakah itu adalah makam hantu Laut Cina Timur yang legendaris. Memikirkan hal ini, Master Situ bertanya lagi jika demikian, lalu apa saja 36 suku itu? Duolu berkata 36 suku adalah 36 suku. Setiap 100 tahun, 36 suku akan berkumpul bersama untuk membahas cara melindungi dewa sejati. Master Situ berpikir sejenak dan berkata, lalu suku Putri Duyung yang baru saja Anda sebutkan, apakah itu juga salah satu dari 36 suku? Siapa sangka ketika Duolu mendengar ini, dia langsung menunjukkan ekspresi jijik omong kosong apa yang kamu bicarakan Putri Duyung jahat adalah musuh bersama dari 36 suku kita. Mereka adalah salah satu dari 36 suku terbawah, ras yang melayani dewa jahat. Bagaimana mereka bisa ada hubungannya dengan kita? Ketika Guru Situ mendengar ini, dia secara garis besar memahami hubungan antara keduanya. Duolu dan sukunya bertugas menjaga makam dewa sejati yang legendaris, dan bersama mereka ada 35 suku lainnya, tetapi ada juga 36 suku lainnya, dan 36 suku ini menentang mereka. Master Situ merenung sejenak dan bertanya, apakah Putri Duyung yang baru saja Anda sebutkan juga ada di negeri ini? Duolu mengangguk dengan jijik suku jahat seperti itu benar-benar tinggal bersama kita di Tanah Suci. Ini adalah penghujatan terbesar terhadap dewa kita yang sejati. Cepat atau lambat, kita akan membuat Putri Duyung membayar harganya dengan darah mereka. Master Situ berpikir sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, kapankah pertemuan berikutnya yang terjadi setiap 100 tahun seperti yang Anda sebutkan? Duolu segera menjadi waspada mengapa kamu menanyakan hal ini. Master Situ tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya hanya penasaran dan ingin bertemu dengan 36 suku bangsawan. Ketika Duolu mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata, aku tidak menyangka kamu begitu bijaksana. Kamu tahu bahwa 36 suku kita semuanya adalah keturunan para dewa yang mulia. Aku benar-benar telah mengubah pendapatku tentangmu. Master Situ mengeluh dalam hatinya apa yang kau pikirkan tentangku sebelumnya, gadis kecil. Duolu terkekeh dan berkata, sebenarnya, kamu tidak tahu bahwa pertemuan kita akan diadakan dalam beberapa hari. Ayah mengirimku untuk melakukan inspeksi hari ini karena dia mendengar bahwa banyak orang luar telah menyerbu Tanah Suci. Dia khawatir tentang sesuatu yang terjadi, jadi dia mengirimku ke sini. Pada titik ini, Duolu tiba-tiba menyadari kamu, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang memasuki Tanah Suci dari luar? Guru Situ mengangguk dan berkata, iya. Wajah Duolu langsung berubah, dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah jadi kamu adalah orang berdosa yang ingin menyerbu Tanah Suci. Master Situ melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa salah paham. Salah paham, kami datang ke sini karena kesalahan, semua karena sebuah kapal karam. Kami tidak pernah berpikir untuk menyerang Tanah Suci Anda. Duolu bertanya dengan ragu, benarkah? Master Situ segera berkata, itu benar sekali. Aku tidak akan pernah menipu penyelamatku. Duolu langsung tersenyum setelah mendengar ini sudah kubilang, kamu tidak terlihat seperti orang jahat. Master Situ tertawa kering 2 kali dan berpikir dalam hati bahwa hampir saja terjadi. Duolu menambahkan ayah sangat gugup akhir-akhir ini. Pertemuan suku merupakan acara besar, tetapi banyak orang luar telah menyerbu Tanah Suci dalam beberapa hari terakhir. Ayah harus berpatroli setiap hari. Saya mendengar bahwa 2 orang yang mencurigakan telah ditangkap kemarin. Orang yang mencurigakan Master Situ merenung sejenak dan bertanya, Duolu, apakah kamu melihat kedua orang ini seperti apa rupa mereka? Duolu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya mengintip sebentar karena ayah mengirim banyak penjaga ke sana. Aku tidak melihat seperti apa rupa kedua orang itu, tetapi mereka tampak seperti seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria dan seorang wanita Master Situ berpikir, mungkinkah itu adalah saudaramu datang? Memikirkan hal ini, Master Situ tiba-tiba merasa sedikit gelisah Duolu, apa yang akan kamu lakukan setelah menangkap 2 orang itu? Duolu berpikir sejenak dan berkata, menurut adat istiadat desa, kedua orang ini harus dikorbankan hidup-hidup. Master Situ terkejut dan tubuhnya sedikit bergetar. Duoluki bertanya ada apa-apakah kamu merasa tidak enak badan? Master Situ dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum tidak, hanya saja lukanya masih sedikit sakit. Duolu mengangguk dan berkata, ramuan dari suku kita sangat ajaib. Rasa sakitnya akan hilang dalam beberapa saat. Guru Situ tidak bermaksud untuk terlibat dengannya dalam topik ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kapan upacara pengorbanan hidup sukumu dimulai? Duolu berkata seharusnya pada hari konferensi.
Ayah juga memberitahu para penjaga untuk menjaga mereka berdua dengan baik dan tidak membiarkan mereka mati sebelum konferensi. Setelah mendengar ini, Master Situ diam-diam menghela napas lega. Karena masih ada beberapa hari tersisa sebelum konferensi, nyawa dua orang yang ditangkap seharusnya aman. Memikirkan hal ini, Master Situ bertanya, Duolu, bolehkah aku pergi ke sukumu untuk melihatnya? Aku juga ingin melihat pertemuan suku yang sakral. Duolu memikirkannya dan mengangguk, baiklah, tapi kamu tidak bisa masuk seperti ini, karena kamu akan langsung dianggap sebagai orang jahat. Kamu harus mengganti pakaianmu dan berpura-pura menjadi prajurit suku Yihei sebelum kamu bisa masuk. Master Situ mengangguk tidak masalah, tapi aku punya 3 teman, bisakah mereka pergi bersamaku? Duolu berkata tidak masalah, tetapi Anda harus memberitahu mereka bahwa ketika mereka datang ke suku kita, mereka hanya bisa berjalan-jalan dan tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang dijaga oleh orang. Master Situ mengangguk, jangan khawatir tentang itu. Kami hanya ingin melihat pertemuan suci dan kami tidak akan berkeliaran. Duolu mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dan mengambilkan baju ganti untukmu. Kau tunggu saja di sini. Master Situ setuju dan kemudian berpisah dari Duolu. Keduanya sepakat untuk bertemu di sini dalam 2 jam. Master Situ juga bergegas kembali ke Ning Suir dan yang lainnya. Sun Buguai telah menyiapkan makanan dan dengan cemas menunggu kembalinya Master Situ. Melihat Master Situ dari jauh, kedua gadis itu menghela napas lega, tetapi segera menyadari luka di bahu Master Situ. Ning Suir bertanya dengan kaget, saudara Situ, apa yang terjadi, mengapa Anda terluka begitu serius? Master Situ berkata, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Cepatlah berkemas. Kita akan pergi sekarang. Sun Buguai bertanya dengan heran, saudara Situ, apakah Anda menemukan sesuatu? Master Situ mengangguk, benar, tetapi situasinya mendesak saat ini. Sementara kalian berdua mengemasi barang-barang kalian, aku akan memberitahu kalian tentang situasi terkini. Sun Buguai dan Ning Suir bukanlah tipe orang yang suka menunda-nunda, jadi mereka segera memanggil Pang Yu untuk membantu mereka mengemasi barang bawaan mereka. Sebagian besar barang-barang mereka telah hilang di Laut Hitam, dan kini yang tersisa hanyalah beberapa pernak-pernik sederhana, yang dapat dikemas dalam waktu singkat. Master Situ memanfaatkan kesempatan ini untuk menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Sun Buguai berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan jika saudara muda Tang benar-benar tertangkap? Kita harus segera menyelamatkannya. Master Situ berkata, jangan terburu-buru. Duolu juga mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan suku setidaknya dalam beberapa hari. Kita masih punya waktu. Mengapa kita tidak mencari cara untuk menyelinap ke suku Yihei dan melihat siapa yang ditangkap sebelum membuat rencana selanjutnya? Kedua gadis itu mengangguk setelah mendengar ini. Apa yang dikatakan Master Situ adalah solusi terbaik yang dapat mereka pikirkan saat ini, karena bukan hanya mereka yang terlibat dalam bencana ini, tetapi juga Li Liang dan kelompoknya. Sekarang tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang tertangkap. Setelah mereka berempat membuat rencana, mereka bergegas menuju tempat yang telah mereka sepakati untuk bertemu dengan Duolu. Duolu tiba sedikit lebih awal dari waktu yang disepakati dan sedang menunggu Master Situ dan yang lainnya tiba. Setelah melihat Master Situ, Duolu bertanya, apakah ini teman-temanmu? Master Situ mengangguk dan berkata, setelah mendengar tentang pertemuan suci itu, mereka juga sangat ingin melihatnya, dan berencana untuk pergi bersama kami untuk melihatnya. Duolu mengangguk, mengeluarkan 4 set pakaian dan berkata, ini adalah pakaian suku Yihei kita. Setelah memakainya, ingatlah untuk memakai topeng dan jangan pernah melepaskannya begitu saja, jika tidak orang-orang akan mengenali kalian dan kalian berempat akan ditangkap. Master Situ dan 3 orang lainnya mengangguk, lalu masing-masing mengambil 1 set pakaian dan mengenakannya. Pakaian suku hitam tampaknya telah dimodifikasi dengan beberapa bahan khusus dan dapat secara otomatis berubah sesuai dengan ukuran tubuh. Setelah Master Situ dan keempat orang lainnya memakainya, mereka merasa sangat cocok. Bahkan Pang Yu, yang sedikit lebih pendek, tidak terlihat sedikit pun kendur, dan sekilas, dia tampak persis seperti anggota asli suku hitam alien. Melihat ini, Duolu berkata dengan gembira, dengan cara ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengenalimu. Master Situ tersenyum dan berkata, ayo berangkat tanpa menunda. Duolu mengangguk, dan sebelum pergi, dia masih mengingatkannya dengan cemas, saat kamu tiba di suku Yihei kami, kamu tidak boleh melepas topengmu, dan jangan biarkan orang lain melihat wajahmu. Master Situ mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mempersulitmu. Duolu mengangguk, lalu memimpin kelompok itu untuk memulai aksinya. Duolu bergerak secepat angin dan melewati jalan yang terjal dan berliku.
Meskipun mereka berempat memiliki beberapa keterampilan, mereka tetap membutuhkan usaha untuk mengimbangi Duolu. Saat melintasi pegunungan dan perbukitan, Sun Buguai menarik Master Situ ke samping dan berbisik, "Saudara Situ, Suer dan saya baru saja berdiskusi bahwa saat kita sampai di suku Yihei, kita perlu membuat kode kontak. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk saling mengenali saat kita semua mengenakan pakaian dan topeng yang sama." Master Situ mengangguk. "Apa yang Anda katakan masuk akal, apa sebenarnya kodenya?" Sun Buguai mengetuk topeng 3 kali dan berkata, "Mari kita gunakan ketukan pada topeng sebagai tanda. Saat kita bertemu, kita mengetuk topeng terlebih dahulu. Jika seseorang tidak cocok dengan tanda tersebut, maka dia bukan bagian dari kita." Master Situ mengangguk dan berkata, "Ini ide yang bagus." Sun Buguai mengangguk karena kakak senior Situ tidak keberatan. "Mari kita lakukan ini." Master Situ berpikir sejenak dan berkata, "Pang Yu adalah anak yang suka bermain. Aku tidak tahu apakah dia akan mendapat masalah di suku Yihei. Kamu dan adik Ning harus mengawasinya dan jangan biarkan dia merusak rencana kita." Sun Buguai mengangguk. "Jangan khawatir, Suer dan aku sudah membicarakannya, dan tentu saja kami akan mengawasi Pang Yu dengan ketat." Duolu memimpin keempat orang itu dan berjalan sekitar setengah jam sebelum akhirnya tiba di suku hitam. Dari kejauhan, suku Yihei lebih tampak seperti suku penggembala kuda di padang rumput. Tenda-tenda hitam membentuk barisan di padang rumput datar, dan kepala-kepala manusia seperti titik-titik hitam bergoyang dari sisi ke sisi di antara tenda-tenda. Master Situ dan lainnya berdiri di kejauhan. Master Situ sedikit terkejut ada begitu banyak orang di suku Yihei. Duolu tersenyum dan berkata, "Itulah sebabnya kamu tidak tahu. Mereka tidak semuanya adalah anggota suku Yihei." Pertemuan semakin dekat, dan semakin banyak orang dari 36 suku lainnya berbondong-bondong ke suku Yihei. Ini adalah acara sekali dalam seabad. Ketika kamu sampai di suku tersebut, kamu akan menemukan bahwa banyak orang dari suku lain telah tiba. Sekarang saatnya untuk bersenang-senang. Setelah mendengar ini, Master Situ mengangguk dan berkata dengan pencerahan, "Tiba-tiba jadi begitulah yang terjadi." Tak seorang pun menyangka begitu banyak hal terjadi secara diam-diam di tanah tak dikenal ini. Mengikuti Duolu ke suku Yihei, saya melihat orang-orang datang dan pergi, sangat ramai. Banyak pedagang mengeluarkan koleksi rumah mereka yang berharga dan memperjualbelikannya di jalan, sehingga tampak seperti mereka berada di pasar yang dapat ditemukan di mana-mana. Hanya ada satu perbedaan. Kebanyakan orang di sini memiliki penampilan yang berbeda-beda. Anda dapat mengetahui sekilas bahwa mereka bukan manusia. Sebagai contoh, Master Situ baru saja melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang lelaki kekar dengan kepala elang di tubuhnya yang agung. Duolu diam-diam memperkenalkan mereka kepada semua orang itu suku elang raksasa. Ayah berkata bahwa orang-orang mereka adalah pejuang paling kuat dan memiliki hubungan terbaik dengan suku hitam kita. Setelah mendengar ini, Master Situ terkejut dan bertanya, "Mungkinkah ada ras lain yang memiliki hubungan buruk dengan klan alien hitam?" Duolu tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada. Di antara 36 suku, ada banyak ras yang tidak setuju dengan kita. Namun, kita semua adalah 36 suku yang suci, dan kita semua adalah hamba dewa. Selama kita memikirkan dewa yang sejati, tidak ada hal lain yang penting." Guru Situ bertanya, "Apakah ayahmu juga menceritakan hal ini kepadamu?" Duolu mengangguk dan berkata, "Bukan hanya ayahku, tetapi juga beberapa pamanku yang lebih tua yang mengatakan demikian. Kami, suku Yihei, adalah wali yang dipilih oleh dewa, dan semuanya sangat saleh." Guru Situ mengangguk. Pada saat itu, tiba-tiba datang segerombolan orang ke arah mereka. Dipimpin oleh seorang lelaki jangkung yang juga mengenakan topeng. Dilihat dari pakaian dan topengnya, Master Situ mengira dia bukan anggota suku hitam alien. Ketika Duolu melihat apa yang terjadi di belakangnya, wajahnya berubah dan dia menarik beberapa orang dan hendak pergi. Siapa sangka lelaki itu malah berkata dengan dingin, "Berhenti." Duolu terdiam sejenak, lalu tersadar dan membungkuk seraya berkata, "Yang terhormat kepala suku Nue, selamat datang." Pria itu mendengus dan berkata, "Karena kamu melihatku, mengapa kamu menjauhiku? Apakah kamu punya niat buruk?" Duolu berkata dengan suara yang dalam, "Maafkan saya, Yang Mulia. Saya benar-benar tidak menyadari kehadiran Anda tadi." Lelaki itu mendengus dingin, "Kalian dari suku hitam selalu menganggap diri kalian sebagai wali pilihan dewa. Kalian terlalu sombong. Kalian semua harus melepas topeng kalian. Aku ingin melihat siapa kalian sebenarnya." Master Situ dan yang lainnya berteriak dalam hati bahwa itu tidak baik. Jika mereka melepas masker sekarang, mereka akan terpapar 90% sepanjang waktu. Akan tetapi,
Lelaki di hadapan mereka ini memiliki aura yang sangat mengintimidasi dan terlihat jelas pada pandangan pertama bahwa ia adalah seorang tokoh besar dengan status yang sangat istimewa. Jika mereka menolak secara terbuka, tentu akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Memikirkan hal itu, mereka berempat saling berpandangan dan diam-diam mengencangkan senjata mereka, menanti lelaki itu memaksa mereka lagi, lalu merekalah yang pertama kali menyerbu dan menangkap lelaki itu sebagai sandera, atau paling tidak mencari jalan keluar. Tanpa diduga, Duolu melepas topengnya dan berkata, "Yang Mulia Nue, keempat orang ini adalah pengawal pribadiku. Aku baru saja salah. Aku minta maaf padamu." Ketika dia mengatakan itu, dia benar-benar membungkuk dalam-dalam. Orang terhormat suku Nue itu jelas mengenal Duolu, dan nada bicaranya yang garang semakin melemah. Dia mendengus dingin, "Kupikir itu orang lain, tapi ternyata itu adalah putri pemimpin suku Yihei. Itu saja, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Jika kau bertemu denganku lagi di masa depan, kau harus ingat untuk menyapaku." "Ya," Duolu membungkuk hormat. Pria itu mendengus, berbalik dan pergi bersama pengawalnya. Duolu akhirnya menghela napas panjang dan berseru, "Hampir saja. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya." Master Situ bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah penguasa suku Nue ini sangat kuat? Mengapa kamu begitu takut padanya?" Duolu berkata, "Kau tidak tahu bahwa suku Nue adalah suku terkuat di antara 36 suku kita. Pemimpin suku Nue mereka adalah burung gagak dewa yang menjaga tahta dewa sejati. Dia juga merupakan pelayan terkuat dewa sejati dalam legenda. Dia dapat dikatakan sebagai suku yang paling disukai di antara 36 suku. Namun sejak kematian dewa sejati, 36 suku itu tidak aktif lagi, dan suku Nue tidak pernah mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya. Namun meskipun begitu, orang-orang kuat di suku mereka jauh lebih unggul daripada orang-orang di suku lain. Ayah telah mengingatkanku berkali-kali bahwa aku harus bersikap sopan ketika bertemu dengan suku Nue dan tidak pernah menyinggung mereka." Guru Situ mengangguk setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka suku Nue begitu kuat. Memikirkan hal ini, Master Situ bertanya, "Apakah suku Nue yang terhormat saat ini sangat kuat?" Duolu mengangguk dengan serius. "Yang terhormat dari suku Nue adalah yang terkuat di antara 36 suku. Bahkan penyihir agung dari suku Yihei Ku bukanlah tandingannya." Mendengar ini, Master Situ dan yang lainnya saling berpandangan dan diam-diam berseru bahwa itu hampir saja terjadi. Kalau tadi mereka benar-benar bertindak gegabah, bukan saja mereka tidak akan bisa menangkap ketua suku Nue, mereka juga pasti sudah mati di tempat. Dalam kasus ini, itu benar-benar berkat campur tangan Duolu, kalau tidak mereka akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Master Situ mengangguk dan berkata, "Duolu, terima kasih atas apa yang baru saja kamu lakukan." Duolu tersenyum dan berkata, "Anda adalah tamuku, jadi tentu saja aku akan melindungimu. Namun ingat, jangan berhubungan dengan orang-orang suku Nue. Orang-orang suku Nue sangat galak dan dijauhi oleh 35 suku lainnya." Faktanya, tanpa pengingat Duolu, Master Situ juga berencana untuk menjauh dari kelompok orang ini. Orang-orang suku Nue sombong dan memandang rendah semua orang. Orang-orang seperti itulah yang kemungkinan besar menimbulkan konflik. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang ditangkap. Tentu saja mereka tidak akan melakukan tindakan yang begitu mencolok. Master Situ mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya." Duolu tersenyum dan berkata, "Aku percaya padamu." Pada saat itu, beberapa pria tiba-tiba datang. Pemimpinnya juga berpakaian seperti anggota suku hitam dan tampak kuat dan berwibawa. "Dulu," pria itu menelepon. Duolu sangat gembira saat mendengarnya. "Yacha, mengapa kamu ada di sini?" Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Ayahmu memintaku untuk mencarimu guna melihat apakah kamu membuat masalah di luar." Duolu tersipu dan berkata, "Ayahku hanya tahu bicara omong kosong." Pria bernama Yacha itu tertawa dan tiba-tiba memperhatikan Master Situ dan teman-temannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapakah prajurit-prajurit ini? Mengapa mereka bersamamu?" Duolu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Mereka adalah bawahan penyihir agung. Mereka baru saja bertemu denganku dan berbicara denganku dengan santai." Ketika lelaki bernama Yacha mendengar hal ini, ia langsung membungkuk dan berkata, "Jadi, Anda adalah pelayan penyihir agung itu. Mohon maaf atas kekasaran saya." Master Situ tertawa diam-diam di dalam hatinya, tetapi berpura-pura tenang dan berkata, "Tidak apa-apa, kami tidak akan mengejarmu." Yacha menyilangkan lengannya, membungkuk, dan bertanya kepada Duolu, "Duolu, apakah kamu masih ingin menemani para pelayan ini?" Duolu pada dasarnya suka bermain,
jadi dia tentu tidak ingin dipisahkan dari Master Situ dan yang lainnya. Akan tetapi, para pelayan sang penyihir agung semuanya adalah orang-orang bangsawan, dan meskipun dia adalah putri ketua klan, mustahil baginya untuk terlalu banyak berhubungan dengan mereka. Dengan kata lain, karena Duolu telah berbohong, dia harus berpisah dari Master Situ dan kelompoknya. Duolu menatap Master Situ dan yang lainnya, lalu berkata, "Selamat bersenang-senang," lalu tersenyum pada Yacha, "Ayo pergi, aku ingin pergi menemui ayahku." Yacha mengangguk, membungkuk kepada keempat orang itu, lalu berjalan pergi bersama Duolu. Setelah mereka pergi, Master Situ berkata dengan suara yang dalam, "Ada banyak orang di sini, dan kita tidak tahu aturannya. Jangan katakan apapun yang tidak seharusnya kamu katakan, dan cobalah untuk tidak berbicara dengan siapapun. Jika kamu ditanya oleh orang-orang Yihei, katakan bahwa kamu adalah pelayan penyihir agung. Jangan berkelahi dengan orang lain sampai saat kritis." Mereka semua mengangguk tanda mengerti. Master Situ merenung sejenak dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area tersebut untuk melihat apakah ia dapat mengumpulkan beberapa informasi. Ketika hari mulai gelap, ia akan mencari kesempatan untuk mencoba mendekati tempat di mana pengorbanan diadakan. Setelah menyusun rencana, mereka berempat mulai berkeliaran di antara suku hitam. Sesekali tampaklah beberapa orang yang mengenakan pakaian berbeda-beda lewat, baik laki-laki maupun perempuan, dan kebanyakan dari mereka tampak tidak berbeda dengan orang biasa. Hanya sejumlah kecil orang yang memiliki beberapa fitur binatang di wajah mereka. Tampaknya suku berkepala elang merupakan suku yang keberadaannya sangat istimewa di antara seluruh 36 suku. Setelah berkeliling tanpa tujuan selama beberapa saat, hari akhirnya menjadi gelap dan jumlah orang di jalan berangsur-angsur berkurang. Master Situ dan rekan-rekannya menunggu sejenak, lalu mulai bergerak hati-hati menuju tenda tempat para tahanan ditahan. Mereka telah mengetahui lokasi pasti para tahanan pada siang hari, jadi sekarang mereka hanya perlu berhati-hati untuk menghindari penjaga yang berpatroli. Mereka berempat tiba di luar tenda dengan lancar. Sudah waktunya para penjaga berganti giliran, dan patroli di luar tenda sangat longgar. Melihat kesempatan yang bagus, Master Situ berencana mengambil inisiatif untuk menyerbu. Ia memerintahkan Pang Yu, Sun Buguai dan Ning Suir untuk berjaga secara terpisah, dan bersiul sebagai tanda bila ada yang datang. Dia kemudian diam-diam menyelinap ke sisi lain tenda, memperhatikan serah terima penjaga, dan tanpa sadar menyelinap ke dalam tenda dalam satu langkah. Saat itu, keadaan di dalam tenda masih gelap. Dua orang diikat ke tiang kayu di dalam tenda dengan kepala tertunduk. Master Situ tidak dapat melihat wajah kedua orang itu dalam kegelapan, jadi dia berjalan mendekat untuk melihat lebih dekat dan langsung terkejut. "Hua Yu, Hua Feng, mengapa kalian ada di sini?" Pria yang diikat itu masih sadar. Ketika mendengar suara itu, dia terkejut sekaligus gembira. "Tuan Situ, apakah itu Anda?" Master Situ mengangguk, lalu melepas topengnya dan bertanya, "Bagaimana kalian berdua bisa tertangkap di sini?" Hua Feng sangat gembira, jadi dia berbicara tidak jelas. "Kami, tidak sadarkan diri, kami tidak tahu." Master Situ melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia tidak terlalu cemas. Hua Feng mengangguk, menenangkan diri sejenak, lalu berkata, "Aku dan saudaraku tersedot ke dalam pusaran air dan pingsan. Saat kami bangun, kami menemukan diri kami di dunia ini. Kami ingin mengisi perut terlebih dahulu, tetapi kami ditangkap oleh sekelompok orang ini dan diikat di sini." 480.